Koki legendaris. Episode 12, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Saya berencana memikirkan sesuatu yang langka untuk menghibur Yuan Ming. Baiklah, aku ingin makan bubur leci dan soba. Man adalah ahli memanggang dan terkadang suka membuat makanan penutupnya sendiri. Bubur ini untuk perempuan yang suka makan leci dan mudah marah. Resep ini ditemukan Man setelah sekian lama mencari. Ia tak percaya Yuan Ming, seorang pria dewasa, tahu hal ini. Itu tidak akan berhasil. Sebelum Yuan Ming sempat menyelesaikan kalimatnya, Man tersenyum dan hendak menyela. Tetapi Yuan Ming berbicara lebih dulu. Bahan utamanya hanya nasi, dan bahan pelengkapnya hanya bumbu. Tidak boleh lauk atau makanan pokok lainnya. Oke, kita ganti aja ke nasi mentega. Man memutar bola matanya dan langsung beralih ke gaya yang lebih barat. Bisa. Melihat Yuan Ming setuju, Man merasa agak enggan. Ia duduk di kursinya, memperhatikan Yin yang makan dengan puas, lalu menatap Mi Baizuo. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengelabui Yuan Ming dan mengeluarkan ponselnya untuk mulai memposting di momennya. Melihat Yuan Ming setuju, Man merasa agak enggan. Ia duduk di kursinya, memperhatikan Yin yang makan dengan puas, lalu menatap Mi Baizuo. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengelabui Yuan Ming dan mengeluarkan ponselnya untuk mulai memposting di WeChat Moments. Hari ini, saya bertemu dengan seorang pria yang sangat arogan yang mengaku bisa membuat 100 hidangan berbeda yang terbuat dari nasi hanya dengan nasi sebagai bahan utama, tanpa lauk apapun. Saya sama sekali tidak percaya, tetapi dia tidak membuat saya gentar. Saya mohon Anda untuk memberitahu saya semua hidangan aneh dan lezat yang bisa Anda buat. Semua itu harus dibuat dengan nasi sebagai bahan utama. Man sering mengunggah foto-foto kue cantik buatannya di momennya, jadi selain teman-teman, para pecinta kuliner juga mengikutinya. Setelah berita ini dirilis, heboh. Tahukah Anda, IQ orang-orang di kalangan pecinta kuliner hanya kalah dari politisi, dan semua orang bersemangat untuk mengemukakan ide. Tentu saja, sebagian besarnya merupakan ide buruk, banyak yang tidak dapat digunakan, dan banyak yang merupakan makanan penutup. Tetapi masih ada beberapa yang bermanfaat, seperti kue beras cranberry bunga belalang, yang kedengarannya sangat harum sehingga Man sangat tergoda. Namun sekarang saya telah memesan sesuatu yang lain. Nasi mentega mudah dibuat sekaligus sulit. Bahan-bahan yang digunakan sangat sedikit. Semakin sederhana dan sedikit bahan, semakin penting dan segar bahan-bahan tersebut. Yuan Ming menggunakan panci presto kecil untuk memasak semangkuk nasi sesuai takaran. Panci presto ini memasak nasi dengan sangat cepat, dan nasi siap hanya dalam 5 menit. Pada saat ini, Yuan Ming juga mengeluarkan mentega dan memotong sepotong kecil dengan pisau keramik untuk digunakan nanti. Kali ini, saat menyajikan nasi, Yuan Ming meninggalkan sedikit cekungan di nasi, lalu dengan cepat menambahkan mentega, dan melapisinya kembali dengan lapisan nasi yang indah dan lembut. Kemudian, ia menuangkan sesendok kecap asin, menuangkannya langsung ke nasi, lalu menutupinya kembali hingga membentuk kantong bundar. Saat nasi panas mendidih bertemu dengan mentega dingin, mentega perlahan meleleh dan meresap ke dalam nasi. Kecap asin pun perlahan mengalir keluar dan bertemu dengan mentega yang lembut dan halus serta nasi yang harum, membentuk aroma yang nikmat. Lezat, hanya satu kata. Nasi mentega Anda. Yuan Ming langsung menyajikan nasi. Oke. Terima kasih, Bos Yuan. Man mengeluarkan nasi dan berkata sambil tersenyum. Nikmati waktumu. Baiklah, sama-sama. Man mengambil sumpit dan bersiap makan. Saat itu, Man melihat mentega dan kecap asin perlahan mengalir keluar, hampir menutupi seluruh nasi, mengalir di atas nasi yang halus dan bening, membuat butiran nasi tampak lebih lezat. Ketika ia menciumnya dengan saksama, aroma mentega susu, aroma kecap asin, dan aroma nasi bercampur membentuk aroma yang indah dan menggoda. Man menyuap nasi tanpa ragu. Berkat rendaman mentega dan kecap, nasinya terasa lembut dan lezat. Saat ia memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyahnya, aroma susu yang kaya, dipadukan dengan aroma nasi, langsung menyerbu tenggorokannya. Setelah mengunyahnya dengan saksama, ada sedikit rasa asin yang bercampur, perpaduan sempurna antara rasa berminyak mentega. Enak sekali. Man merasa belum pernah makan nasi. Hal ini mengingatkannya pada nasi mentega yang pernah ia buat sebelumnya, yang mungkin hanya bisa ia berikan untuk kucing. Para pengunjung restoran berbaris dan mengobrol, menunggu untuk mencicipi masakan Yuan Ming. Kantor promosi investasi, yang biasanya buka dan tutup tepat waktu, masih menyalakan lampunya. Xu Xiao masih bekerja hingga larut malam ketika telepon tiba-tiba berdering di kantor yang tenang. Jepret Xu Xiao begitu takut hingga ia membuang bolpoin di tangannya. Xu Xiao menghela napas lega, membetulkan kacamatanya, lalu menjawab telepon. Halo, siapa ini? Xu Xiao masih di sini. Bagaimana persiapannya? Suara laki-laki yang tegas dengan aksen resmi yang kental terdengar dari ujung telepon. Direktur Qi,
Saya hampir menyiapkan informasinya dan akan segera meletakkannya di meja Anda. Ketika Xu Xiao mendengar suara itu, ia tanpa sadar berdiri tegak dan menjawab dengan nada serius. Baiklah, Xiao Shu, kau harus bekerja keras kali ini. Jika orang itu datang untuk berinvestasi, kita akan mencapai target lain. Bekerja keraslah. Suara di ujung sana terdengar puas, dan ia mengucapkan beberapa patah kata yang menenangkan. Baik, Direktur Qi, jangan khawatir. Saya sudah memeriksanya dengan cermat dan menjelaskan secara rinci keunggulan kita. Jangan khawatir, lapor Xu Xiao dengan hati-hati. Aku masih sangat percaya diri dengan karya Xiao Shu. Apa kau sudah menemukan restoran itu? Setelah memujinya terlebih dahulu, ia melanjutkan bertanya. Belum dikonfirmasi. Apa kita perlu mencobanya dulu? Tanya Xu Xiao. Inilah satu-satunya keuntungan dari misi ini, makanan dan minuman ditanggung publik. Tentu saja, kamu bisa mencobanya dulu dan memesan meja. Lalu Xiao Shu akan mengantarmu ke sana, kata suara pria di telepon dengan gembira. Baik, Direktur Qi, terima kasih. Ketika Xu Xiao mendengar bahwa ia akan diajak, ia langsung merasa bahwa kerja lembur minggu ini sepadan. Ini adalah kesempatan bagus untuk memperluas jaringannya. Karena Direktur Qi sudah bilang akan mengajak saya, kerja keras selama seminggu itu terbayar lunas. Syaratnya, tentu saja, adalah merayu pengusaha besar yang mau berinvestasi. Kerjakan pekerjaanmu dan pulanglah lebih awal. Suara laki-laki itu mengucapkan beberapa patah kata penghiburan dengan nada formal. Baiklah, Direktur Qi akan segera datang, kata Xu Xiao gembira. Sekarang Xu Xiao merasa penuh energi dan bahkan dapat bekerja lembur selama 2 jam lagi. Xu Xiao kembali ke mejanya dan mulai mengerjakan rincian akhir dokumen dengan penuh energi. Setengah jam kemudian, panggilan akhirnya selesai. Xu Xiao bersandar di kursinya, menarik napas panjang, mengambil dokumen itu dan memeriksanya dengan saksama untuk melihat apakah ada yang terlewat. Setelah menyelesaikan semua ini, Xu Xiao dengan hati-hati meletakkan dokumen tersebut, yang terkait dengan masa depannya, di meja Direktur Qi, dan bahkan memeriksa berulang kali untuk melihat apakah ada kerutan pada dokumen tersebut. Setelah dokumen-dokumen di atas meja ditata setidaknya 4 atau 5 kali, Xu Xiao kembali ke tempat duduknya dengan tenang. Ia melihat sekeliling dari kejauhan sebelum merasa lega. Ia menyalakan komputer dan mulai mencari restoran khas Jinling. Saat ini, apapun bisa ditemukan di komputer. Jadi pencarian seperti ini memunculkan banyak nama restoran. Xu Xiao juga jago berselancar di internet, dan ia tahu bahwa informasi resmi tidak bisa dipercaya. Jadi ia hanya mencari akun Weibo pribadi atau forum berdasarkan nama restoran untuk membaca informasi yang diberikan. Kali ini ia beralih ke siaran langsung Meng Meng. Dan komentar-komentar di bawahnya membuat Xu Xiao tercengang. Semuanya positif, ada yang meminta makan malam, ada yang sudah membuat janji, dan ada pula yang menunjukkan foto-foto. Minat Xu Xiao langsung tergugah. Saya membukanya dan bersiap menonton siaran langsung terakhir untuk melihat betapa lezatnya. Meng Meng sedang siaran langsung di Yuan Ming Shop lagi hari ini. Kudengar ada beberapa produk baru yang lezat hari ini. Apakah kalian semua menantikannya? Ayo masuk dan makan. Suara Meng Meng terdengar manis dan menawan, dengan sedikit nada akhir yang terdengar sangat menggemaskan. Kemudian layar beralih ke toko Yuan Ming. Karena ini bukan pertama kalinya toko tersebut disiarkan langsung, Meng Meng tidak memutar tampilan panorama. Hanya Meng Meng dan meja serta kursi yang terlihat. Meja, kursi, dan bangku kayu tampak cukup elegan dan bersih. Kemudian Meng Meng mulai memesan makanan dan makan. Saat itulah Xu Xiao teringat sesuatu yang ia lupakan, yaitu ia telah bekerja lembur dan belum makan. Ia memperhatikan Meng Meng yang sedang makan rumput jinling dan udang. Xu Xiao bisa mencium aroma lezat itu bahkan melalui layar. Perutnya tidak hanya keroncongan, tetapi juga mulai terasa sakit. Xu Xiao sepertinya bisa mencium aroma lezat melalui layar. Tak hanya perutnya yang keroncongan, ia juga merasakan sakit perut. Jadi ada orang lain yang menanyakan alamat di Weibo Meng Meng. Mencari alamatnya, berencana makan di sana besok, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Tutup, tidur musim semi tidak akan membangunkanmu sampai fajar. Ya, ID Xu Xiao adalah sebuah puisi. Mudah diingat dan tidak akan ada duplikat. Penggemar Meng Meng di Weibo masih sangat antusias. Saat Xu Xiao sedang membeli mie instan, seseorang membalas. Sepertinya pendatang baru. Penggemar bibir ikan lainnya terkesan dengan Chef Yuan. Jalan Taosi 14. Pasti tutup jam 11. Coba datang besok. Seseorang bernama Lei Hong membalas pesan Xu Xiao. Terima kasih. Sepertinya aku harus makan mie instan malam ini. Aku tidur nyenyak sepanjang tidur musim semi tanpa menyadarinya. Mereka yang sudah makan mie instan berhari-hari tidak mau berkomentar. Bayangkan saja, Anda sedang menikmati masakan Bos Yuan. Nama saya Lei Hong, dan balasannya sepertinya sangat berpengalaman. Oke, bekerja keras pada percobaannya. Aku tidur sepanjang tidur musim semi tanpa menyadarinya. Menyalakan video, menonton siaran langsung Meng Meng dan makan mie instan,
Xu Xiao menjadi lebih bertekad untuk pergi ke toko Yuan Ming besok. Keesokan paginya, Xu Xiao melaporkan kepada Direktur Qi bahwa ia telah menemukan sebuah restoran dengan reputasi yang sangat baik, dan konon masakan Jinling yang mereka buat sangat lezat. Kalau begitu, kamu lihat dulu. Aku akan menyetujui 300 untukmu. Xiao Li, ambil pesanannya. Direktur Qi melambaikan tangannya dan berkata langsung. Baiklah. Xu Xiao langsung setuju dan pergi menemui Xiao Li sambil membawa catatan dari Direktur Qi. Xu Xiao makan dan minum dengan biaya publik, yang merupakan hal favoritnya, dan karena dia melakukan sesuatu yang serius, hal itu membuatnya semakin bermakna. Saat pergi keluar, Xu Xiao langsung naik bus. Dia orang yang sangat berhati-hati. Setelah mengetahui alamatnya tadi malam, dia sudah memeriksa rute terdekat, jadi dia langsung pergi ke sana hari ini. Namun saat sampai di sana, Xu Xiao sedikit tercengang. Ada gedung-gedung perkantoran tinggi di depan saya, tetapi setelah saya berjalan melewatinya, saya menemukan beberapa bangunan perumahan tua. Satu-satunya keuntungan mungkin adalah ketenangannya. Sambil mencari jalan, saya menghibur diri. Mungkin lingkungan pertokoan di sana bagus. Toko Yuan Ming tidak sulit ditemukan. Letaknya tepat di tengah jalan, jadi Xu Xiao cepat menemukannya. Namun, ia memeriksa nomor rumah beberapa kali sebelum akhirnya yakin. Lagi pula, internet mengatakan itu toko Yuan Ming, tetapi kenyataannya itu adalah restoran cepat saji tanpa nama. Restoran cepat saji itu sebenarnya adalah restoran cepat saji, yang berpintu ganda, dan pintu kacanya sudah dibersihkan. Xu Xiao sebenarnya ingin segera berbalik dan pergi. Tetapi ketika melihat kerumunan orang sedang mengantri di luar, dia pun ragu-ragu. Pengusaha itu dari Jinling dan tidak terbiasa dengan makanan pedas di sini. Sebaiknya kau cari restoran Jinling yang autentik. Tidak perlu mewah, cukup sedikit saja, dan harus autentik dan lezat. Kata-kata Direktur Qi terngiang di telinga Xu Xiao. Xu Xiao menggertakkan giginya dan mengantre untuk mencobanya. Suasana di video terlihat cukup bagus dan makanannya tampak lezat. Yuan Ming tentu saja tidak tahu bahwa ada seseorang yang mengkhawatirkan hal-hal ini di depan tokonya, dan dia masih menyiapkan makanannya dengan serius. Saat giliran Xu Xiao tiba, ia benar-benar tak bisa berkata-kata. Kedai yang tampak kurang dari 30 meter persegi ini ternyata mampu menyajikan masakan Jinling yang autentik dan lezat. Xu Xiao berkata sulit dipercaya, tetapi ia tidak langsung pergi. Lagi pula, ia sudah mengantre hampir setengah jam sebelum gilirannya tiba. Sambil mengantre dan mengobrol, ia juga bertanya-tanya. Ia dengar tempat ini ramai setiap hari, dan mungkin ada sesuatu yang unik. Xu Xiao merasa ia harus berpikir seperti itu. Kalau tidak, ia pasti sudah lapar tadi malam dan membuang-buang waktu dengan sia-sia. Apa yang ingin kamu makan hari ini? Mu Xiaoyun datang dan bertanya. Di mana menunya? Tanya Xu Xiao tanpa sadar. Menunya ada di dinding belakang, kamu bisa melihatnya sendiri. Suara Mu Xiaoyun lembut dan enak didengar. Xu Xiao menoleh tanpa sadar, dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Uang 300 yuan yang disetujui Direktur Qi tadi pagi hanya cukup untuk semangkuk mie kuah bening. Bahkan tidak cukup untuk satu porsi makanan. Melihat para tamu yang duduk di tempat makan sedang makan dengan lahap dan gadis kecil di sebelah mereka sedang menunggu, Xu Xiao tidak punya pilihan selain mulai memesan. Merasa senang karena dia tidak perlu membayarnya sendiri. Satu porsi rumput Jinling dan satu porsi nasi. Xu Xiao diam-diam memesan dua barang yang relatif murah. Baiklah, metode apa yang kamu butuhkan untuk membuat mie bai? Tanya loli kecil itu dengan patuh. Metode di Jiangnan adalah yang terbaik. Xu Xiao masih mengingat misinya. Oke, tunggu sebentar. Loli kecil itu langsung setuju, lalu memberitahu Yuan Ming hal yang sama tanpa perubahan apapun. Hanya dalam 10 menit, Xu Xiao melihat hidangannya. Ia merasa kebingungan seharian. Bukankah ini benar-benar sepiring rumput? Meskipun tampak hijau dan seperti batu giok, sebenarnya juga tampak seperti rumput. Xu Xiao merasa dirinya masih sangat teliti. Ia telah melakukan riset sebelum datang dan tahu bahwa rumput Jinling adalah sejenis sayuran segar dan empuk yang disukai warga Jinling. Bahan bakunya adalah Artemisia salengensis, jadi jelas bukan rumput. Jika tidak mengeluarkan aroma samar, ia pasti mengira rumput itu mentah dan menyajikannya. Yang satunya lagi bahkan lebih aneh lagi. Bentuknya persegi, berwarna keemasan, dan diletakkan di atas piring bermotif rumbai. Kedua hidangan itu tampak sangat lezat. Setelah mengamatinya dengan saksama, Xu Xiao mempersiapkan diri dan mulai mencicipinya. Soal rasa, Xu Xiao langsung terpikat olehnya. Waktu berlalu cepat. 3 hari berlalu dengan cepat, dan hari ini adalah hari Jumat, hari di mana Direktur Qi mengundang pengusaha Jinling untuk makan malam. Ia menyerahkan semua urusan ini kepada bawahannya, Xu Xiao, sambil mengatakan bahwa ia telah memesan restoran itu sejak lama. Apapun masalahnya, orang Tionghoa selalu bersikeras makan dulu sebelum membahasnya. Lagi pula, ada beberapa hal yang lebih mudah dibicarakan di meja makan. Xu Xiao, kau yang memimpin jalan, Tuan Guan dan aku akan mengikuti di belakang.
kata Direktur Qi kepada bos Jinling bernama Guan. Baiklah. Xu Xiao menjawab dengan cepat dan keluar untuk mengemudi. Saudara Guan, ayo kita keluar. Direktur Qi sangat sopan kepada bos Guan, yang berencana menginvestasikan sejumlah besar uang di jalan catering dan hiburan. Direktur Qi, Anda terlalu sopan. Ayo pergi. Bos yang bermarga Guan itu sangat akrab dengan urusan pejabat pemerintah. Ia bersikap rendah hati dan tersenyum, seolah-olah ia percaya bahwa harmoni mendatangkan kekayaan. Saudara Guan, Anda bisa naik mobil saya atau menyetir sendiri. Kondisi jalan di sini cukup bagus. Direktur kita pernah lupa mempromosikan kotanya. Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Direktur Qi. Saya tidak akan menyetir. Bos Guan setuju. Tentu saja dia akan menyetujui permintaan sekecil itu. Mereka berdua bertukar beberapa kata di sepanjang jalan, dan kedua belah pihak menunjukkan niat untuk mengamati lebih dekat. Sekarang semuanya tergantung pada apakah mereka bisa menikmati hidangan yang akan datang. Begitu suasana di dalam mobil mulai tenang, Direktur Qi menyadari ada yang tidak beres. Pertama-tama, tempatnya salah. Bukankah ini utara? Tidak ada restoran Jinling kelas atas di sini. Ia merasa sedikit bingung. Baru setelah Xu Xiao mengemudikan mobil ke sebuah jalan kecil dan berhenti sebentar di sana untuk memberi isyarat agar orang-orang turun, Direktur Qi menyadari bahwa keadaan akan menjadi buruk. Ia melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada satupun hotel berlantai 2 di sana, melainkan banyak restoran murahan. Xu Xiao ini tidak bisa diandalkan. Baru setelah Xu Xiao mengemudikan mobil ke sebuah jalan kecil dan berhenti sebentar di sana untuk memberi isyarat agar orang-orang turun, Direktur Qi menyadari bahwa keadaan akan menjadi buruk. Ia melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada satupun hotel berlantai 2 di sana, melainkan banyak restoran murahan. Mungkinkah Xu Xiao sedang mencari restoran yang penuh lalat? Direktur Qi menggerutu dalam hati, tetapi dengan senyum di wajahnya, ia berkata, kita sudah sampai. Tempat ini cukup sulit ditemukan. Sepertinya sulit ditemukan, bos Guan juga sedikit bingung. Meskipun dia bukan orang yang membutuhkan banyak pemandangan, bagaimanapun juga ini adalah investasi besar, dan rasa hormat yang mendasar harus ditunjukkan. Kami sangat hemat sekarang, tetapi apakah ada permata tersembunyi lainnya? Direktur Qi, bos Guan, toko kecilnya ada di depan. Ayo cepat ke sana. Xu Xiao tidak menyangka Direktur Qi memasang tatapan membunuh saat menggendong bos Guan di punggungnya, dan ia berbicara dengan nada mendesak. Ada alasan di balik desakan ini. Setelah terpikat oleh keahlian Yuan Ming hari itu, ia langsung meminta untuk memesan seluruh tempat untuk malam itu. Namun, kenyataan pahit menimpanya dan ia ditolak mentah-mentah. Jika itu restoran besar lainnya, Xu Xiao tidak akan meminta ruang privat, tetapi restoran ini sangat kecil, ia pikir jika ia membayar lebih, seharusnya bisa. Namun, ia salah. Mereka tidak hanya tidak mengizinkannya memesan seluruh tempat, mereka juga tidak mengizinkan reservasi, meskipun Xu Xiao datang setiap hari dalam beberapa hari terakhir. Namun, keuntungan datang ke sini setiap hari adalah dia menemukan bahwa ketika Yuan Ming baru saja dibuka, ada periode waktu ketika hanya ada sedikit orang dan hampir tidak perlu antri. Jadi dia secara khusus memberitahu Direktur Qi untuk membuat janji pada saat ini. Karena orang ini masih mendesak kita, ayo kita pergi sekarang. Direktur Qi menggertakkan giginya dan membawa bos Guan mengikuti Xu Xiao ke toko Yuan Ming. Semakin dekat, saya semakin kecewa. Toko kecil di depan saya bahkan tidak punya papan nama. Itu benar-benar restoran yang keren. Luasnya kurang dari 30 meter persegi dan hanya ada ruang di depan 3 meja panjang melengkung di sudut. Wajah bos Guan benar-benar jelek sekarang. Dia adalah orang yang sukses dengan aset lebih dari 10 miliar. Kapan dia bisa makan di tempat seperti ini? Dia memiliki harga diri sendiri, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu Direktur Qi berbicara. Direktur Qi awalnya menatap Xu Xiao dengan tatapan samar di belakangnya, lalu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, bos Guan. Jangan tertipu oleh ukuran toko ini yang kecil. Konon, masakan Jinling pemiliknya tak tertandingi. Benarkah? Nada bicara bos Guan jelas asal-asalan. Koki-koki handal mana yang mau bekerja di restoran sekecil itu? Para koki juga punya sifat pemarah. Lagi pula, bos Guan juga berbisnis catering. Anda akan tahu jika Anda mencobanya, kata Direktur Qi dengan percaya diri. Direktur Qi tidak mau mengalah saat ini. Ia hanya bisa berharap kualitas makanan di sini mungkin tidak bagus, tetapi rasanya akan sangat lezat. Namun, Xu Xiao pasti akan ditinggalkan untuk sementara waktu ketika ia kembali. Selain itu, penglihatannya sangat buruk dan dia tidak cocok untuk pelatihan. Yang dibutuhkan untuk promosi investasi adalah visi. Tanpanya, mustahil untuk maju. Yah, mungkin akan ada keajaiban. Meskipun bos Guan tidak mengatakannya secara eksplisit, nadanya tidak begitu sopan. Sekarang bukan saatnya untuk bersikap toleran. Pesan makanan, di mana orang-orangnya? Direktur Qi tidak peduli dan langsung menuju ke pelayan. Baru pada saat itulah Mu Xiaoyun berani melangkah maju. Melihat suasana di antara mereka bertiga,
Ia tidak berani berbicara, sementara Yuan Ming sedang menyiapkan makanan. Kalian bertiga ada perlu apa? Suara Mu Xiaoyun tidak keras, tetapi masih cukup jelas untuk didengar. Mana menunya? Direktur Qi berpikir lebih baik mengambil menunya. Direktur, menunya ada di dinding belakang. Xu Xiao, yang sudah beberapa kali ke sana, meredakan rasa malu Mu Xiaoyun. Bos Guan, ayo kita lihat menu di belakang dan pesan sesuatu untuk dicoba. Direktur Qi mengabaikan Xu Xiao dan hanya berkata kepada Bos Guan. Baiklah, mari kita lihat apakah ada yang enak, kata Bos Guan dengan sedikit ketidakpuasan. Toko ini memang bagus, dan harganya juga bagus. Bos Guan sedikit terkejut ketika melihat harganya. Ini adalah harga tertinggi di hotelnya. Tentu saja, ada beberapa yang lebih mahal, tetapi semuanya adalah produk berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan baku yang berharga. Yang ada di sini hanyalah spesies biasa, dan tentu saja aturan di sekitar mereka juga dipertimbangkan. Bos ini benar-benar pemarah, kata Bos Guan sambil bercanda. Kalau begitu, aku pesan 3 hidangan jinling, dan nasi goreng telur. Bos Guan kaya raya dan sama sekali tidak peduli. Karena dia tidak bisa pergi, sekalian saja dia coba. Saya coba saja mie-nya. Sudah lama saya tidak makan mie. Setelah itu, saya akan makan 2 hidangan lagi, udang dan rumput jinling, kata Direktur Qi kepada Bos Guan sambil tersenyum. Melihat mereka berdua sudah selesai memesan, Xu Xiao pun berkata, 1 set nasi goreng telur, tambahkan cakar yang lumer di mulut. Setelah memesan, dia tersenyum dan berkata, saya dengar cakar yang lumer di mulut ini sangat lezat. Oh, kalau begitu Xiao Shu, kamu harus makan lebih banyak, kata Direktur Qi sambil tersenyum paksa. Benar. Di situ tertulis tidak boleh disia-siakan, kata Bos Guan dengan khawatir. Sekarang, betapapun bodohnya Xu Xiao, ia menyadarinya. Ketegangan di wajahnya terpancar, tetapi ketika ia memikirkan keahlian Bos Yuan, ia kembali rileks. Selama ia ditaklukkan oleh keahlian Bos Yuan, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, hal-hal penting masih perlu dilakukan. Xu Xiao berbisik pelan di telinga Direktur Qi. Direktur, Bos Yuan ini memang hebat. Dia pernah mengalahkan Chef Yu dari Human Food Talk. Begini, meskipun tempat ini kecil, tapi sangat bersih. Direktur Qi duduk tegak, seolah-olah tidak mendengar kata-kata Xu Xiao. Namun, sambil mengobrol dengan Bos Guan, ia juga mulai menceritakan keunggulan toko Yuan Ming. Ia tidak boleh membiarkan orang-orang berpikir bahwa ia tidak menghargainya. Untungnya, saat Direktur Qi tengah berusaha meredakan suasana dan Bos Guan bersikap linglung dan asal bicara, Yuan Ming dan Mu Xiaoyun menyajikan makanan mereka. Silakan menikmati hidangan Anda. Yuan Ming selalu sopan dan santun. Soal wajah-wajah tersenyum, Mu Xiaoyun sekarang yang bertanggung jawab. Direktur Qi, yang biasanya sopan, tidak berkata apa-apa kali ini. Ia hanya ingin Bos Guan segera memakannya untuk menjernihkan kesalahpahaman, meskipun ia tidak tahu apakah rasanya benar-benar selezat itu. Ayo, saudara Guan, coba masakan Chef Yuan. Direktur Qi tersenyum dan menyerahkan sumpitnya sendiri. Tidak masalah, ayo kita coba bersama. Bos Guan dengan sopan mengambil sumpit dan melihat hidangan yang dipesannya. Hal pertama yang menarik perhatian adalah nasi goreng keemasannya. Kalau saja nasi gorengnya tidak berkilau, pasti akan terlihat seperti foto-foto makanan yang dihias, bukan nasi goreng sungguhan. Rumput jinlingnya bahkan lebih mencolok, dengan tampilan seperti batu giok. Seperti sebuah karya seni, tapi terlihat mentah. Adapun udang yang paling menarik perhatian, mereka membuat Bos Guan mulai percaya bahwa ini benar-benar toko kecil yang tersembunyi. Karena bahkan koki kelas 1 nasional di restorannya sendiri pun tidak bisa membuat makanan dengan kualitas seperti ini. Tentu saja, Anda perlu mencicipinya untuk mengetahui rasanya. Tetapi patut dicoba hanya karena tampilannya saja. Seruput sedikit. Di sisi lain, Xu Xiao mengambil sumpitnya dan mulai makan. Di hadapan hidangan lezat itu, sutradara dan yang lainnya hanya bisa menunggu sampai ia kenyang sebelum berbicara. Pada saat ini, Bos Guan mengambil sumpit dan bersiap untuk mencobanya. Dan Direktur Qi juga mulai mencicipinya dengan ragu-ragu. Tentu saja, ia mencoba sayurannya terlebih dahulu. Dan mie encer dalam kuah beningnya akan dibahas nanti. Setelah siap secara mental, Bos Guan mengambil langkah lebih maju dari Direktur Qi dan mencobanya terlebih dahulu. Meskipun Bos Guan adalah bos besar, dia suka makan makanan vegetarian. Tetapi ini tidak jelas, jadi Direktur Qi tidak mengetahuinya. Kalau tidak, dia pasti memesan meja vegetarian. Maka, Bos Guan meraih rumput jinling dengan sumpitnya. Sumpit coklat tua itu berisi artemisia hijau zamrud, dan kontras warnanya yang mencolok membuatnya tampak semakin lezat, jadi ia melahapnya dalam sekali suap. Sari buah artemisia yang terbungkus di dalamnya langsung mengalir ke mulut Anda begitu digigit. Renyah, lembut, dan lezat, mulut Anda pun dipenuhi sari buah yang menyegarkan dan menghilangkan dahaga, seolah-olah hijau lembut musim semi sedang disantap. Adapun hidangan rumahan seperti ceker ayam lumer di mulut, penyajiannya pun berbeda-beda.
Melihat ceker ayam berwarna coklat cerah itu, Bos Guan sempat khawatir akan rasa berminyaknya. Tetapi teringat hidangan Jinling di hadapannya, ia pun mengambil satu dan mulai menyantapnya tanpa ragu. Tidak ada yang aneh saat kuambil. Tapi saat kuhisap kulitnya pelan, yang tersisa hanya tulang ayam yang seputih giok. Kukunyah dengan penasaran, dan sumsum tulang kristal di dalamnya mengalir ke tenggorokanku dengan suara krek, krek. Rasa dingin langsung menyeruak di perutku, seperti makan semangka dingin di hari yang panas, menyegarkan. Ia menahan keinginan untuk memakan rumput Jinling sekaligus seperti yang baru saja dilakukannya. Ia kemudian mencoba udang, hidangan khas Jinling, dan Bos Guan sudah memakannya cukup banyak. Aku penasaran apakah udang ini selezat udang-udang sebelumnya. Bos Guan sudah menantikannya dengan penuh minat. Bos Guan mengambil salah satu udang berbentuk indah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Direktur Ki, tempat Anda sungguh diberkati dengan orang-orang berbakat dan makanannya luar biasa, kata Bos Guan setelah melahapnya dengan puas. Bos Yuan konon telah mengalahkan koki gourmet Yu. Saudara Guan, pastikan untuk memesan yang terbaik. Direktur Ki dengan cemas menyesap sup mie sebelum menjawab, sambil membenarkan Xu Xiao dengan senyum di wajahnya. Toko ini sulit ditemukan, tapi rasanya benar-benar kelas 1. Benar sekali, terima kasih Direktur Ki, kemampuan ini jauh lebih baik daripada juniaku. Bos Guan kini tidak lagi merasa tidak puas, ia hanya punya satu pikiran. Ayo, kita makan. Tidak baik membiarkan makanan lezat begitu saja. Bos Guan kemudian mulai mengajak semua orang untuk makan bersama terlebih dahulu. Dengarkan apa yang kau katakan, Saudara Guan. Kita bicara setelah selesai makan. Direktur Ki juga setuju. Ia baru saja menahannya dengan susah payah. Lagi pula, bisnis lebih penting. Karena tamu itu bilang akan bicara setelah makan, tentu saja ia akan menuruti keinginan tamu itu. Sedangkan Xu Xiao, ia makan dari awal sampai akhir. Tentu saja, ketika Direktur Ki berbicara, ia masih mendongak dengan patuh, mengunyah sesuatu perlahan di mulutnya. Tak lama kemudian, beberapa orang membereskan semua makanan di meja. Bos Guan merasa sudah lama sekali ia tidak menikmati hidangan yang begitu lezat. Setiap kali diundang makan malam, intinya hanya mengobrol dan minum-minum, dan tidak pernah benar-benar makan seperti sekarang. Aku tak dapat menahan keinginan untuk menyentuh perutku, namun untunglah Bos Guan menahan keinginan itu. Bagaimana menurutmu, Saudara Guan? Lingkungan di sini cukup bagus. Lihat, ada antrean. Direktur Ki adalah petugas promosi investasi yang sangat bertanggung jawab dan dia selalu memuji kotanya. Bos Guan, apakah Anda butuh sesuatu untuk dimakan lagi? Direktur Ki memberi isyarat kepada Xu Xiao untuk mengambil alih pembicaraan, dan Xu Xiao bertanya dengan sangat cerdik. Aku ingin tahu apakah ada anggur di sini? Maukah kita makan? Bos Guan masih penasaran. Makanannya begitu lezat, ia jadi penasaran bagaimana anggurnya nanti. Hanya ini yang ada di menu di sini. Tuan Guan, mau coba jus semangka? Saran Xu Xiao. Benar, kita tidak minum hari ini. Anggap saja kita keluar untuk makan dan minum. Direktur Ki masih pandai bicara. Baiklah, berikan aku seikat, kata Bos Guan dengan santai. Jus semangka Bos Yuan ada dalam gelas. Aku pesan dulu. Xu Xiao langsung mengambil alih pesanan. Oke, silakan. Setelah mencicipi makanannya, Direktur Ki sudah mempercayai kemampuan Xu Xiao. Meskipun kualitas restoran ini kurang baik, rasanya benar-benar kelas 1. Mereka bertiga mengobrol sebentar sambil minum jus semangka. Sekarang pada dasarnya sudah dipastikan bahwa Bos Guan akan datang untuk berinvestasi, dan mereka tinggal menunggu dananya tersedia. Sebelum pergi, Bos Guan secara khusus memanggil Yuan Ming. Bos Yuan sangat terampil di usia semuda itu, sungguh luar biasa. Bos Guan pertama-tama memujinya. Terima kasih. Yuan Ming mengangguk menanggapi pujian itu. Saya tidak tahu apakah toko ini milik pribadi Bos Yuan, atau... Bos Guan kemudian mulai mengajukan pertanyaan kunci. Ya, milikku. Yuan Ming secara kasar tahu apa yang dimaksud bos di depannya, tetapi ia enggan mengambil inisiatif untuk menolak. Lagi pula, pihak lain belum mengatakan apa-apa. Kalau begitu, Bos Yuan, bisakah kau meninggalkan nomor teleponmu? Bagaimana mungkin orang licik seperti Bos Guan bisa langsung mengungkapkan tujuannya? Tidak, tolong jaga diri, Tuan. Yuan Ming menolak dengan tenang. Ia bercanda, tetapi para pengunjung restoran sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah ia mengatakan ini, mereka tidak akan merasa tenang lagi. Baiklah, aku tidak akan mengganggu Bos Yuan berbisnis. Aku akan menghubungimu nanti malam. Sebagai orang kaya generasi pertama, Bos Guan cukup cakap. Yuan Ming tidak buru-buru menyetujui atau membantahnya, karena nomor teleponnya bukan milik selebriti. Setelah mengatakan itu, Bos Guan, Direktur Ki, dan Xu Xiao keluar dari toko bersama-sama. Lagi pula, semakin banyak orang di dalam, dan masalah ini sudah selesai, jadi lebih baik meninggalkan tempat duduk untuk yang lain.
Yuan Ming tutup tepat waktu di malam hari seperti biasa, dan para pengunjung restoran sudah lama terbiasa dengan waktu ini. Sistem, apakah ada tugas baru-baru ini? Tanya Yuan Ming, memikirkan sistem yang senyap akhir-akhir ini. Akan tetapi, keheningan menyelimuti, dan sistem tidak pernah menanggapi pertanyaan Yuan Ming. Ding-ling-ling, telepon tua itu berdering. Yuan Ming mengeluarkan ponselnya dan menatap nomor yang berakhiran 668 dengan heran. Ia tidak mengangkat telepon sampai berdering lagi. Halo, Tuan Yuan, saya Guan Peng, pelanggan yang makan malam di restoran Anda malam ini. Bos Guan berbicara dengan sopan di ujung telepon dan menyebutkan namanya secara langsung. Halo, kesopanan Yuan Ming masih sempurna, tapi tentu saja nadanya tetap dingin seperti biasanya. Saya mengganggu Anda saat ini karena saya ingin berbicara dengan Tuan Yuan. Bos Guan tidak sopan dan langsung ke intinya. Pada saat ini, Bos Guan pada dasarnya memiliki semua informasi dasar tentang Yuan Ming. Jadi suaranya penuh dengan keyakinan yang kuat. Yah, begitulah katamu. Yuan Ming memegang telepon di antara bahunya, mengangkat mangkuk dengan kedua tangan, dan bersiap untuk menyuapi Teddy. Tuan Yuan, apakah Anda tertarik mengelola dapur hotel bintang 5? Informasi yang diperoleh Bos Guan menunjukkan bahwa hotel tempat Yuan Ming bekerja hanya bintang 3, dan kini hotel bintang 5 pasti tertarik. Tidak. Yuan Ming menolak dengan tegas, membuka pintu belakang dan berjalan keluar. Mungkin Tuan Yuan tidak mengerti maksudku. Maksudku, sebagai kepala koki, kaulah yang memegang keputusan akhir di dapur, kata Bos Guan perlahan. Aku juga bilang, tidak. Yuan Ming tidak merasa tidak sabar, tetapi hanya mengulanginya. Kalau begitu aku akan langsung saja. Aku ingin mengundangmu untuk menjadi pemilik hotel ini. Bos Guan terus melemparkan umpan yang lebih besar. Kalau begitu, saya akan lebih belak-belakan. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi pemilik hotel bintang 5 ini, dan Anda akan bertanggung jawab atas pengelolaannya. Bos Guan melanjutkan dengan umpan yang lebih besar. Tidak, aku tidak tertarik. Yuan Ming memegang mangkuk sup dan mendengarkan sambil berjalan. Ia tampak tidak terguncang sama sekali ketika mendengar umpan yang dilempar Bos Guan. Bos Guan mengubah posisi duduknya, tetapi tidak menyerah. Ia melanjutkan, mungkin Tuan Yuan harus mendengarkan apa yang akan kukatakan selanjutnya. Yah, begitulah katamu. Jawaban Yuan Ming masih sesingkat sebelumnya, sambil menatap Teddy yang tampak tak bergerak. Dia berjongkok, menuangkan sup mie ke dalam mangkuk, berbalik dan kembali ke tokonya. Saya dengan tulus mengundang Tuan Yuan. Keahliannya saat ini sungguh tidak cukup untuk toko sekecil ini. Bos Guan pertama kali memuji Yuan Yao. Melihat Yuan Yao tampak tidak bereaksi, ia melanjutkan, kali ini saya akan membangun kota kuliner di sini, dengan restoran bintang 5 saya yang baru dibuka sebagai pusatnya. Untuk toko ini, saya akan meminta Tuan Yuan untuk menginvestasikan teknologi Anda di dalamnya, dan saya akan memberi Anda 8% sahamnya. Apakah menurut Anda syarat ini memuaskan Anda? Bos Guan tersenyum percaya diri. Biaya pembangunan hotel bintang 5 setidaknya ratusan juta, dan 8% bagian langsung dari investasi teknologi setara dengan puluhan juta. Jumlah uang sebesar ini sungguh luar biasa. Namun, ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa teknologi Yuan Ming memang sangat populer. Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Yuan Ming samar-samar membayangkan betapa sulitnya membangun hotel bintang 5. Biayanya ratusan juta, dan 8% sahamnya seperti memberikan uang secara cuma-cuma. Uang itu sangat banyak, dan ia akan menerima lebih banyak uang setiap tahunnya. Dengan suara bang, Yuan Ming menutup pintu belakang. Hatinya begitu gembira hingga ia tak bisa berkata apa-apa. Namun, ketika memikirkan investasi teknologi Bos Guan, kegelisahan Yuan Ming pun mereda. Seorang koki yang menginvestasikan teknologinya dan hanya bisa memasak 3 hidangan? Seorang koki yang total hidangannya kurang dari 10? Setelah bertanya-tanya dalam hati, Yuan Ming akhirnya berhasil melepaskan diri dari godaan setan kecil uang. Maaf, terima kasih atas apresiasinya, tapi saya menolak. Setelah mengatakan itu, Yuan Ming tiba-tiba duduk di kursinya, menjepit ponsel di antara bahunya, dan mulai menghitung dengan jari-jarinya. Aku hitung dengan cermat uang yang hilang, dan ketika menghitung dividen tahunan, ternyata jari-jariku tidak cukup. Aku menatap jari-jari kakiku lama sekali, tetapi tetap tidak melepas sepatuku. Lagi pula, aku sedang di dapur. Kehilangan 100 juta tidak lagi cukup untuk menggambarkan suasana hati Yuan Ming. Ini mungkin masalah beberapa ratus juta. Yuan Ming mulai menyesali kata-katanya yang tergesa-gesa. Apa? Kau tidak akan memikirkannya? Bos Guan mengira dia akan mendapat jawaban yang agak ragu untuk mempertimbangkannya. Tetapi siapa sangka Yuan Ming akan menolaknya begitu saja. Selamat malam. Yuan Ming tidak menjawab pertanyaan yang sedang dipertimbangkannya. Lagi pula, akan mudah untuk memilih kembali jawabannya. Jadi Yuan Ming menutup telepon dengan tegas dan penuh tekad. Menarik sekali. Ketika Bos Guan memulai bisnisnya, ia datang langsung untuk merekrut koki-koki handal.
Ia sendiri sudah lama tidak melakukannya dan akhirnya gagal. Hal ini membuat Bos Guan merasa lebih tertantang. Saya menelepon lagi, dan ketika telepon tersambung, dia langsung berkata, "Saya punya waktu luang akhir-akhir ini, jadi mari kita pergi ke restoran untuk makan malam nanti. Kamu bisa mengaturnya." Jawaban tegas samar datang dari seberang. Bos Guan tersenyum, meletakkan ponselnya, dan mulai memproses dokumen. Hu Yuanming menarik napas dalam-dalam, lalu naik ke atas untuk mandi dan bersiap tidur. Kemudian ia mulai berguling-guling di tempat tidur. Ini adalah tidur gelisah pertamanya sejak mendapatkan sistem itu. Ketika bel berbunyi, Yuanming masih sedikit bingung. Mimpi buruk yang dialaminya tadi malam terlalu menakutkan. Ia bermimpi semua uangnya berkaki dan kabur. Ia tak bisa mengejarnya. Setelah malam yang melelahkan, kantongnya masih kosong. Mimpi buruk ini mengerikan. Setelah menepuk dahinya, Yuanming menjadi lebih tenang. Ketidakberdayaan di wajahnya sedikit mereda, dan ia tampak serius kembali. Tentu saja, setelah menyeringai di depan cermin cukup lama, Yuanming tidak akan pernah mengakui bahwa senyumnya tidak seindah penampilannya yang serius. Selama 5 hari berikutnya, Bos Guan tidak menyerah dan akan datang kapanpun ia senggang. Setiap kali ia datang, ia akan makan dulu, lalu mulai memburu orang. Tentu saja, kondisinya semakin membaik. Harga tidak naik, tetapi jam kerjanya sangat singkat. Ia juga mengatakan bahwa menu koki hanya perlu dibuat seminggu sekali. Kondisi semacam itu pada dasarnya adalah perlakuan yang diterima seorang koki bintang 3 Michelin. Dan jawaban Yuanming pun sama penolakan mentah-mentah. Yuanming selalu berusaha bersikap ringkas dan tidak banyak bicara, karena takut ia akan berubah pikiran. Bos Guan sering datang, dan setiap kali ia mencari Yuanming, tak terelakkan ada yang menguping pembicaraan mereka. Akibatnya, semakin banyak pengunjung yang tahu bahwa seorang bos besar sedang mencoba merebut Yuanming dan menawarkan tawaran yang sangat menggiurkan. Oleh karena itu, dipimpin oleh Man, Wu Hai dan Wu Zhou mengorganisasi sekelompok orang untuk mengemukakan gagasan guna mempertahankan Yuanming. Untuk memudahkan komunikasi, dibentuklah sebuah kelompok khusus dengan nama sederhana dan kasar Pusat Penyelamatan Bos Yuan. Saya mendapat informasi baru hari ini. Bos batubara itu bilang Yuanming seharusnya hanya bekerja 1 hari dalam seminggu. Sungguh menjijikan. Man mengetik ini di ponselnya dan mengirim emoji marah. Sial, suatu hari nanti, apa yang akan kulakukan dengan 3 kali makanku sehari? Wu Hai juga mulai gugup. Lagi pula, meskipun Yuanming sesekali istirahat, dia pada dasarnya buka setiap hari. Jika dia pindah kerja, untuk perut yang pemilih seperti dia pasti akan mati kelaparan. Menjadi kaya bukan masalah besar. Bos Yuan mungkin tidak akan pergi. Kita semua pelanggan tetap. Ucap orang lain dengan ragu. Kamu mau pergi? Man tertahan oleh satu kalimat. Setelah diskusi yang panas, orang-orang dalam kelompok itu akhirnya memutuskan untuk mulai menguji satu persatu dan kemudian berbagi informasi dalam kelompok. Hari itu, Yuanming bertemu dengan Wu Hai yang sangat aneh. Bos Yuan, saya sudah lama tidak makan banyak. Saya merasa sangat lapar hari ini. Pertama, saya ingin telur teh untuk mengisi perut, lalu nasi goreng telur. Terakhir, saya ingin udang, jus semangka, dan semangkuk mie kuah bening. Wu Hai mulai memesan dengan ekspresi heroik di wajahnya. Bisakah kau menghabiskannya? Kau tahu akibatnya kalau menyia-nyiakannya? Yuanming menatap Wu Hai dengan aneh. Biasanya orang ini melakukan hal-hal sesuai kemampuannya. Jadi kenapa tiba-tiba dia bertingkah bodoh? Niat awal Wu Hai adalah untuk menunjukkan bahwa ia sangat kaya dan mampu makan banyak. Efek dari ekspresi tersebut dapat terlihat dari ekspresi Yuanming yang berkata, "Apa kau bodoh?" Kemudian Wu Hai gagal pamer. Dan akhirnya Man mulai bertingkah seperti anak manja, yang membuat Yuanming sangat takut hingga dia mengira dia pergi keluar tanpa membawa otaknya. Man, apa kue yang kamu panggang terlalu panas hari ini? Yuanming benar-benar tak terima dengan perubahan gaya Man yang tiba-tiba, dan bertanya dengan susah payah. Tidak apa-apa, ayo pesan. Aksi genit Man gagal, dan dia terpukul keras ketika melihat Yuanming menyeka keringatnya dengan handuk. Wu You tidak tahu mengapa dia memilih untuk menunjukkan kasih sayangnya, dan kemudian langsung dibenci oleh Yuan You. Hati-hati dengan benturannya. Ada anak di bawah umur di sini. Yuanming mengatakannya dengan benar. Tetapi alasan sebenarnya, hanya dia sendiri yang tahu. Setelah semua upaya gagal, kita hanya dapat memulai yang terakhir dan bertanya secara langsung. Dipimpin oleh Wu Hai, Wu You, Man, dan Zhao Yingjun. Mereka berbicara secara langsung ketika hanya ada sedikit orang di sekitar. Bos Yuan, apa pendapatmu tentang Bos Guan? Tanya Wu Hai cemas. Pelanggan tetap. Yuanming mungkin tahu mengapa orang-orang ini begitu ingin menemuinya, tetapi dia tidak yakin. Bos Yuan, jangan bertele-tele. Apa kau akan pindah kerja? Wu You yang pertama kali kehilangan kesabaran dan langsung ke intinya. Yuanming mengangkat alisnya dan berkata, ganti pekerjaan, ini toko saya. Oh, Bos Yuan,
Apakah kamu ingin pergi ke Bos Guan? Man Man tak kuasa menahannya. Kapan aku bilang akan pergi? Tanya Yuan Ming langsung. Kapan aku bilang akan pergi? Tanya Yuan Ming langsung. Lalu Bos Guan. Man Man hendak bertanya lebih lanjut ketika dia diinterupsi oleh Yuan Ming. Hanya seorang pelanggan, nada bicara Yuan Ming tegas. Lalu, Man Man, yang ingin bertanya lebih lanjut, diseret oleh Wu Hai dan Wu You, yang bingung dengan situasi tersebut, juga diseret oleh Zhao Yinjun. Selamat tinggal. Yuan Ming mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal. Mengapa kamu tidak membiarkanku bertanya? Tanya Man Man dengan cemas. Bos Yuan sudah bilang tidak akan pergi. Tidak ada gunanya bertanya lagi. Wu Hai melepaskan Man Man begitu dia meninggalkan toko. Benar, sisanya urusan pribadi Bos Yuan. Wu You mengangguk setuju, mengeluarkan ponselnya, dan mulai memberitahu semua orang kabar baik itu. Aku serahkan pemberitahuannya padamu. Aku akan kembali. Wu Hai melambaikan tangan sambil berjalan. Beberapa orang saling memandang, dan akhirnya mereka hanya bisa melompat-lompat dalam kelompok untuk sementara waktu dan kemudian kembali ke rumah. Ketika orang-orang dalam kelompok itu mendengar bahwa Yuan Ming tidak akan pergi, mereka bersorak dan memutuskan untuk pergi ke toko Yuan Ming pada malam hari untuk merayakannya. Man Man akhirnya punya waktu untuk terus mengganggu Yuan Ming. Berbagai macam tanggapan muncul di lingkaran pertemanannya. Setelah membandingkan dan memilih dengan cermat, ia akhirnya memutuskan sebuah rencana dan memutuskan untuk melaksanakannya besok. Hari masih sangat sore. Dan hal pertama yang dilakukan Man Man setelah bangun tidur adalah bergegas ke toko Yuan Ming. Bos Yuan, aku sudah memikirkan kue beras yang pasti tidak bisa kau buat, kata Man Man dengan nada tegas begitu dia tiba di toko. Oh, ada apa? Masih pagi? Dan Yuan Ming bersedia bekerja sama. Anggur beras, menurut yang Anda katakan, Bos Yuan, terbuat dari beras sebagai bahan utama, dan bahan pembantunya adalah air dan koji. Koji hanyalah salah satu bahan dan tidak bisa berdiri sendiri sebagai hidangan. Jadi anggap saja sudah 100 hidangan, kata Man Man dengan nada setuju, seolah-olah ia telah menang. Yuan Ming sedikit tertegun sejenak, sepertinya memang begitu. Ia tidak tahu cara menyeduh anggur dan belum pernah mempelajarinya secara profesional sebelumnya. Jika soal makanan, ia bisa mempelajarinya sendiri meskipun sistem tidak mengajarkannya. Seharusnya ini bukan hal yang cepat. Tepat saat Yuan Ming hendak berbicara, sistem tiba-tiba merespons. Sistem menampilkan pesan sebagai seorang koki, Anda harus menjaga martabat Anda sebagai seorang koki. Misi martabat 2 pergilah ke 3 tempat ini besok untuk berdoa bagi sistem ini. Sistem ini harus selesai dalam 1 hari. Hadiah tugas keahlian menyeduh, gelar junior master penyeduh. Tentu, kamu bisa datang lusa. Yuan Ming mengangguk setuju, wajahnya tanpa ekspresi. Bos Yuan, kamu juga bisa melakukan ini? Kata Man Man tak percaya. Itu termasuk di antara 100 hal yang harus dilakukan, jadi kamu bisa bersiap, kata Yuan Ming ringan. Sedangkan untuk pertarungan melawan sistem, itu berlangsung diam-diam. Baiklah, aku akan datang lusa jam segini. Man Man pergi dengan ragu. Saya berpikir dalam hati bahwa Yuan Ming pasti bertahan. Adapun Mu Xiaoyun yang berdiri di samping, dia sama sekali tidak merasa aneh. Lagi pula, Yuan Ming selalu bertindak sangat fleksibel. Bukankah kamu sistem? Kenapa kamu berdoa memohon berkah? Yuan Ming berusaha tetap tenang dan berkata dengan panik. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, mohon selesaikan dalam 1 hari. Apakah kamu kecerdasan buatan? Kalau tidak, tahukah kamu apa itu berdoa? Untuk apa kamu menginginkan benda ini? Yuan Ming masih belum menyerah dan terus bertanya. Sistem menampilkan kata-kata saat berdoa, tuan rumah perlu melafalkan dalam hati, sistem dewa memasak adalah yang paling kuat di dunia. Sistem dewa memasak akan membantu tuan rumah menjadi dewa memasak. Hehe Yuan Ming mengangkat tangannya untuk menopang dahinya dan tak dapat menahan kedutan sudut mulutnya. Bisakah dia mengutuk orang sekarang? Lagi pula, sistem ini memang suka orang-orang memujinya dan bahkan ingin orang-orang pergi ke kuil untuk berdoa bagi sistem itu. Gambut ini. Jangan pikir kalau kamu diam saja, kamu bukan kecerdasan buatan? Yuan Ming masih tidak percaya. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, mohon bekerja keras untuk menyelesaikan tugas. MDZZ Yuan Ming tidak dapat menahan diri dan mengucapkan kata-kata ini secara langsung dan lantang. Bos, ada apa? Mu Xiaoyun menatap Yuan Ming dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, aku sedang memikirkan masakan baru. Yuan Ming berbalik dan berkata dengan serius. Oh. Mu Xiaoyun tidak meragukannya dan langsung mempercayainya. Kemudian Yuan Ming melanjutkan negosiasi dengan sistem. Lagi pula, sungguh tak masuk akal bahwa sebuah sistem benar-benar membutuhkan berkah. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, mohon selesaikan tugas secepatnya. Yuan Ming menepuk dahinya, lalu mengeluarkan ponselnya tanpa daya dan mulai mencari alamat. Lagi pula, tugas itu masih harus diselesaikan, dan ia bisa mulai setelah tengah hari. Setelah memeriksa,
Saya mendapati bahwa saya harus berkeliling kota untuk menemukan ketiga tempat ini. Dan semuanya memiliki satu kesamaan sangat jauh dan sulit ditemukan. Sulit bagimu, sebuah sistem, untuk menemukan tempat-tempat ini, keluh Yuan Ming dalam hati. Sepertinya butuh usaha untuk menyelesaikannya besok. Saya akan memeriksa kembali peraturan dan jam buka kuil dengan saksama. Begitu jam istirahat makan siang tiba, Yuan Ming buru-buru menutup toko dan bersiap pergi ke kuil. Guru, ayo kita pergi ke kuil Zhao Jue. Yuan Ming segera melaporkan alamatnya setelah masuk ke dalam mobil. Anak muda, mengapa engkau hendak memuja Buddha di saat seperti ini? Sang guru berpikir sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu karena hari ini bukanlah hari pertama maupun hari ke-15 bulan itu. Baiklah, singkirkan kesialan. Saat mengucapkan kata kesialan, Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Kalian benar-benar harus pergi, tapi kalian anak muda tidak begitu percaya. Di sana hanya ramai pada hari pertama dan ke-15 bulan lunar. Sang guru adalah pria yang banyak bicara dan berkata sambil tersenyum. Lebih baik menyingkirkan kesialan sesegera mungkin, kata Yuan Ming dengan wajah serius, seolah-olah itu benar. Baiklah, anak muda, jangan khawatir, kami akan sampai sebentar lagi. Sang guru tersenyum dan tiba-tiba berbelok di tikungan. Yuan Ming langsung memiringkan kepalanya dan menghantam kusen pintu mobil dengan bunyi bang. Maaf, ada anjing yang tiba-tiba melompat keluar tadi. Sang guru pun ketakutan dan bertanya berulang kali. Tidak apa-apa, ayo kita cepat ke kuil, kata Yuan Ming sambil memegang dahinya dan terdiam. Setelah kejadian itu, pengemudi tidak berani berkata banyak dan hanya melaju tanpa suara. Apakah kamu yang membuat sistem ini? Yuan Ming tak dapat menahan keraguannya. Lagi pula, ini terlalu kebetulan. Akan tetapi, sistem tidak memberikan respons, dan Yuan Ming hanya bisa mengusap dahinya tanpa bisa berkata-kata. Hanya butuh setengah jam untuk sampai ke tujuan dengan taksi. Di akhir perjalanan, sopir taksi mengingatkan Yuan Ming, anak muda, kamu harus berdoa dengan baik. Ini sekarang menegaskan bahwa Yuan Ming dirasuki oleh nasib buruk. Menatap kuil tinggi di depannya, Yuan Ming tak dapat menahan desahan dalam hati. Oh, sebuah sistem ternyata suka mendengar kata-kata baik. Aku bahkan belajar cara menyembah dewa. Sekarang aku memikirkannya dan merasa agak gila. Satu batang dupa. Yuan Ming melangkah maju mencari tempat penjualan dupa dan membelinya. Kuil itu cukup besar dan terbagi menjadi banyak aula. Setelah memikirkannya, Yuan Ming langsung menuju aula utama, alih-alih beribadah dari luar ke dalam. Saat bersujud, Yuan Ming masih diam-diam melafalkan kata-kata yang diminta sistem. Kalau tidak, semua akan sia-sia. Yuan Ming berlutut 3 kali dan memberi hormat 9 kali sesuai dengan etiket lengkap, berdiri dan kembali keluar, mengklik tugas dan mulai memeriksa. Kenyataannya tidak terjadi apa-apa pada misi tersebut. Sepertinya tidak berhasil, Yuan Ming kembali ke aula pertama dan mulai memuja Buddha lagi. Butuh waktu 1,5 jam baginya untuk menyelesaikannya. Yuan Ming tiba-tiba merasa jika dia berdoa seperti ini sebelum ujian masuk perguruan tinggi, nilainya mungkin akan jauh lebih baik. Setelah Yuan Ming selesai berdoa kepada Buddha, dia mengkliknya lagi dan mendapati bahwa kemajuan tugas akhirnya menunjukkan adanya pergerakan. Dengan sepertiganya telah selesai. Saya bergegas kembali dan hampir ketinggalan jam buka toko. Tetapi untungnya saya berhasil sampai. Keesokan paginya, setelah 1 jam berbisnis, ia bergegas ke tempat terdekat, kuil Singlong. Kali ini, kuil itu adalah salah satu kuil yang paling dekat dengan toko, jadi Yuan Ming memilih untuk pergi ke sana di pagi hari. Yuan Ming tiba di tempat itu dengan tergesa-gesa. Tanpa bernapas sedikit pun, ia menyalakan sebatang dupa dan masuk untuk berdoa bagi sistem terkutuk itu. Sistem Saigao, sistem. Tentu saja, Yuan Ming tetap mengerjakan tugasnya dengan sangat hati-hati. Lagi pula, tidak ada makan siang gratis. Untungnya, ia bergegas kembali dengan selamat untuk mempersiapkan pembukaan toko pada siang hari. Namun kami menemui kesulitan pada sore hari karena beberapa bagian kuil Fuyun sedang dalam renovasi dan kami tidak dapat masuk. Bisakah kita pindah ke yang lain? Tanya Yuan Ming tanpa berkata apa-apa sambil berdiri di gerbang kuil Fuyun. Sistem menampilkan pesan tugas tidak dapat diubah. Kau tidak bisa masuk ke sini, kata Yuan Ming tanpa berkata apa-apa sambil menatap kuil yang tertutup itu. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, mohon selesaikan tugas secepatnya. Hehe. Permisi, bolehkah saya membakar dupa? Yuan Ming menghampiri biksu yang sedang membersihkan di pintu dan bertanya. Maaf sekali, kami akan tutup karena renovasi dan tidak akan buka lagi mulai besok. Biksu itu berbalik, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan sopan. Tapi aku punya sesuatu yang sangat penting. Yuan Ming tampak serius dan menunjukkan ekspresi cemas di saat yang tepat. Silakan lihat tanda di sana. Anda bisa kembali saat jam buka, kata biksu itu lembut. Aku hanya perlu membakar dupa dan berdoa sekali. Tidak akan lama. Terima kasih atas bantuanmu, Yuan Ming memohon dengan serius. Kuil Fuyun ini hanya memiliki satu aula utama, jadi direnovasi karena tidak terlalu populer.
Maaf, ini sungguh tidak mungkin. Silakan kembali. Biksu itu menangkupkan kedua tangannya lagi dan tetap menolak. Sekarang Yuan Ming akhirnya merasakan perasaan ditolak sebagai tamu. Ya, sebenarnya aku ingin menyumbang lebih banyak uang untuk perbaikan. Bolehkah aku bertemu kepala biara? Yuan Ming tiba-tiba teringat bahwa ia sekarang punya uang. Permisi, apakah Anda punya janji? Tanya biksu itu langsung tanpa mengubah ekspresinya. Saya hanya menyumbangkan uang dupa, jadi seharusnya tidak perlu membuat janji, kata Yuan Ming langsung. Tepat sekali. Sang biksu memikirkannya dan menyadari bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan adanya janji temu untuk menyumbangkan uang dupa. Saya ingin menyumbang 100.000 yuan, tapi saya tidak punya uang tunai sebanyak itu. Saya hanya punya kartu bank. Bisakah Anda membantu saya? Yuan Ming langsung menyebutkan jumlahnya. Sebuah wihara kecil tentu saja tidak memiliki industri lain dan sepenuhnya bergantung pada beberapa usaha sampingan kecil untuk menopang kehidupan para biksu. 100.000 bukanlah jumlah yang kecil, dan jika disumbangkan atas nama minyak dupa, sumpah tersebut dapat terpenuhi secara alami ketika saatnya tiba. Rencana Yuan Ming sangat jelas. Akhirnya, Yuan Ming mendapatkan apa yang diinginkannya dan menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan alasan menyumbangkan minyak dupa untuk memenuhi sumpah. Misi martabat 2 pergilah ke 3 tempat ini besok untuk berdoa bagi sistem ini. Sistem ini harus selesai dalam 1 hari. Kemajuan tugas selesai. Hadiah tugas keterampilan menyeduh, gelar Junior Brewing Master. Yuan Ming, yang sedang terburu-buru membuka toko, terlambat mengambilnya. Ia baru punya waktu luang setelah menyelesaikan pekerjaannya di malam hari. Namun gelar ini membuat Yuan Ming sangat melankolis. Itu mengingatkannya pada gelar pastry master, bau konspirasi yang familiar. Apakah ada syarat tambahan untuk gelar sistem ini? Yuan Ming memikirkannya dan bertanya langsung. Sistem menampilkan kata-kata judul ini tidak memiliki persyaratan tambahan. Setelah mendengar jaminan sistem, Yuan Ming berpikir sejenak dan menerima hadiah itu dengan sedikit rasa takut. Jarang sekali setelah berdoa di Yuan Ming, gelar sistem tidak memiliki batasan lain. Sekarang, gelar tersebut hanyalah gelar dan tidak ada pahala tambahan. Setelah mendapatkan hidangan baru, Yuan Ming segera mulai menyeduh anggur beras. Benar saja, di samping lemari nasi itu ada lemari nasi yang penuh lagi. Dengan suara pop, ia membuka lemari beras dan meraih segenggam beras. Ia mendapati butiran berasnya besar, ramping, dan berbentuk seperti gelendong. Warnanya krem seperti batu giok. Dengan sedikit cubitan, beras itu terasa hangat seperti batu giok yang pecah, tanpa rasa dingin. Sistem, apakah ini nasi? Tanya Yuan Ming penasaran. Keahlian Yuan Ming dalam membuat anggur hanya sebatas anggur beras sederhana, dan tidak ada variasi metode pembuatan anggur lainnya. Tentu saja, Yuan Ming tidak mempermasalahkannya karena ia bisa bereksperimen sendiri, tetapi metode pembuatan anggurnya pada dasarnya hanya sebatas anggur beras ketan. Hanya ada beberapa jenis minuman yang dibuat dengan beras, dan minuman tersebut membutuhkan jenis beras tertentu. Setelah mengamati lebih dekat, Yuan Ming tiba-tiba bertanya, mungkinkah ini beras upeti berusia 10.000 tahun? Pembuatan anggur mau tidak mau membutuhkan pengenalan proses pembuatannya, dan pemilihan bahan baku tentu saja juga akan diperkenalkan. Bahan baku penting untuk pembuatan anggur adalah beras. Di antara resep-resep yang diperoleh Yuan Ming, terdapat resep untuk menyeduh anggur beras dengan beras, dan bahan yang digunakan adalah beras upeti Wannian. Beras upeti Wannian masih dijual di pasaran saat ini, tetapi itu bukan lagi beras upeti Wannian yang asli. Wannian Gongmi dinamai berdasarkan fakta bahwa beras ini telah dibudidayakan secara turun-temurun dan dihormati dari tahun ke tahun. Beras ini memiliki sejarah budidaya lebih dari 1.000 tahun. Beras ini menyerap air mata air yang jernih sepanjang tahun dan berakar pada air dan tanah yang unik. Oleh karena itu, kandungan protein dalam bulir berasnya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada beras biasa. Beras ini juga kaya akan vitamin B dan mineral, menjadikannya harta karun di antara beras. Sistem, nasinya enak sekali. Bagaimana dengan airnya? Yuan Ming menatap toples kaca transparan di depannya dengan rasa ingin tahu. Ia memperkirakan air di dalamnya tidak akan sesedikit yang terlihat dari luar, jadi ia penasaran dengan kualitas airnya. Sistem menampilkan pesan beras upeti Wannian mendapatkan airnya dari mata air 4 musim. Air yang dibutuhkan untuk menyeduh anggur juga diambil dari mata air 4 musim. Hanya air mata air dari hari pertama setiap musim yang digunakan. Jika digunakan dengan benar, anggur beras akan memiliki cita rasa 4 musim. Pengantar ini sungguh ringkas dan jelas, tanpa dibuat-buat, sama sekali berbeda dari para jalan glamor di luar sana. Yuan Ming telah lama mengetahui bahwa sistem ini tidak akan menerima apapun selain harta karun langka. Setelah memecahkan teka-teki, Yuan Ming mulai menyeduh anggur beras. Cuci beras hingga bersih, lalu rendam dalam air pegunungan. Agar beras terasa paling nikmat, Yuan Ming selalu menggunakan air pegunungan dari segala musim saat mencucinya. Yuan Ming tidak mempercepat proses perendaman beras. Untuk mengamati perubahan butiran beras secara langsung, Yuan Ming menunggu langsung di dapur selama 4 jam.
Setelah merasakannya secara intuitif, ia sedikit menyesuaikan waktu. Butiran beras yang direndam terbaik harus cukup lunak dan keras, serta dapat dipecah menjadi butiran-butiran kecil dengan cara diremas menggunakan tangan. Yuan Ming kemudian mulai menyiapkan pengukus dan mengukus nasi. Selama proses penyeduhan, semua peralatan harus bebas dari minyak. Untuk memastikan aroma butiran nasi yang lembut, Yuan Ming mengenakan sarung tangan yang tidak menghalangi sentuhan tangannya, dan juga menutupi seluruh kepalanya untuk mencegah benda-benda kecil jatuh ke dalam bahan baku. Pengukusnya terbuat dari bambu, dan setelah dikukus, selain wangi butiran beras, tercium pula sedikit wangi bambu. Kukus dan biarkan dingin, lalu tambahkan koji dan mata air, lalu mulailah menyeduh. Setelah semua ini selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Letakkan wadah dengan hati-hati dalam kondisi fermentasi yang dipercepat dan suhu konstan. Yuan Ming merobek pakaian kedap udaranya dan naik ke atas untuk beristirahat. Yuan Ming, yang tidur pukul 3 pagi, bangun pukul 7 pagi. Untungnya, aku masih muda. Yuan Ming bercermin, menyentuh wajahnya, dan mendapati dirinya tidak memiliki lingkaran hitam atau semacamnya. Ia mengangguk puas. Tentu saja, ia masih bisa membanggakan wajahnya yang dewasa. Bisa dibayangkan, dengan kulit Yuan Ming yang tebal, ia benar-benar tidak memiliki lingkaran hitam. Merasa sedikit mengantuk, Yuan Ming langsung mandi. Ia memercikan air dingin ke wajahnya, dan langsung membersihkan sebagian besar airnya. Melihat masih ada waktu setengah jam tersisa di mesin fermentasi suhu konstan, Yuan Ming menyiapkan bahan-bahan untuk sarapan terlebih dahulu. Tentu saja, Yuan Ming, yang sedang dalam suasana hati yang baik, menyiapkan bahan-bahan untuk Xiaolong Bao. Bersiaplah, waktunya hampir tiba di sana. Dia segera mengeluarkan toples keramik yang tidak tersegel itu dan menaruhnya di atas meja kaca dengan bunyi bang pelan. Menabrak, saat tutupnya dibuka, aroma anggur yang manis perlahan tercium. Nasi di dalamnya telah mengembun menjadi lingkaran yang indah, dan anggur merembes keluar dari cekungan di tengahnya. Cairan di tengahnya bening dan transparan. Semakin lama dibuka, aroma anggurnya semakin kuat, tetapi tidak memabukkan. Inilah saat yang tepat bagi para gadis untuk minum. Namun, Yuan Ming membuat lebih dari 1 porsi, dan menyiapkan 2 porsi untuk dirinya sendiri. Setelah mengambil 1 porsi, Yuan Ming langsung memasukkan sisanya ke dalam anggur untuk melanjutkan fermentasi, yang akan membuat anggur terasa lebih lembut. Mu Xiaoyun seharusnya sudah tiba sekarang, jadi Yuan Ming langsung membukakan pintu. Bos Yuan, akhirnya kau membuka pintunya. Apa yang kau lakukan di sana tadi? Baunya sangat harum, kata seorang pria besar yang jarang datang ke sini dengan penuh semangat. Anggur beras. Yuan Ming langsung memberikan jawaban yang diinginkan pria besar itu. Pria berotot ini adalah Chen Wei, seorang pelatih bela diri dari perusahaan keamanan di dekat sini. Dia sangat kuat dan tampak seperti harimau. Dia dibawa ke sini untuk makan 2 kali. Dalam kata-katanya, ini sama saja seperti memberi makan kucing. Memakannya membuatku semakin lapar. Jadi dia tidak sering ke sini, tapi dia sangat suka cakar yang lumar di mulut, dan akhir-akhir ini dia semakin sering ke sini. Aku tahu itu anggur. Bos Yuan, seharusnya kau sudah merilis anggur sejak lama. Ceker ayam dan anggur adalah pasangan yang sempurna. Chen Wei melangkah masuk sambil tersenyum. Pesan dulu kalau kamu butuh, kata Yuan Ming langsung. Tidak masalah, tapi saya khawatir anggur ini kurang kuat. Bisakah kita minta yang lebih kuat? Chen Wei sudah tahu aturan di Yuan Ming dan mematuhinya dengan sangat baik. Ia sendiri adalah orang yang sangat taat aturan. Oke, tunggu sebentar lagi. Yuan Ming mengangguk, tahu bahwa orang ini suka minum minuman keras. Bahkan jika anggur beras jenis ini tidak disuling, rasanya akan lebih kuat setelah beberapa saat. Bos Yuan, apakah ini baru dibuat? Chen Wei langsung bereaksi. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang, kata Yuan Ming dengan ekspresi serius di wajahnya. Anggur yang baru diseduh ini tidak selezat yang itu. Bukannya aku meragukan kemampuan Bos Yuan, tapi memang butuh waktu untuk membuat anggur seperti ini. Anggur baru selalu beraroma. Chen Wei mengerutkan kening dan berkata langsung. Tidak, jangan khawatir. Yuan Ming sangat yakin. Lagi pula, bahan baku ini bisa menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, dan ada juga alat curang seperti sistemnya. Baiklah, beri aku sedikit anggur beras. Aku akan kembali untuk meminumnya dalam 3 hari. Chen Wei dengan senang hati membayar. Maaf, kami tidak menjual alkohol di pagi hari. Anda hanya bisa memesannya setelah siang, kata Yuan Ming serius. Bukankah kamu baru saja bilang kita harus kembali meminumnya dalam 3 hari? Tanya Chen Wei bingung tanpa menyadarinya. Maksud bos, kalau kita pesan siang ini, kita baru bisa minum siang 3 hari kemudian. Mu Xiaoyun, yang berdiri di sampingnya, melihat Yuan Ming tidak mau menjelaskan, jadi dia maju dan menjelaskan dengan patuh. Kalau begitu aku akan pesan sekarang, dan 3 hari lagi juga sama, kata Chen Wei dengan keras kepala. Kamu tidak bisa memesan ini di pagi hari, jadi bos tidak akan memesankannya untukmu.
Harus siang atau malam hari? MU Xiaoyun mengatakannya dengan ekspresi serius. Aturan Bos Yuan tidak berubah. Baiklah, saya akan datang lagi nanti siang. Chen Wei tidak berencana untuk sarapan di sini. Perlu diketahui, Chen Wei perlu makan setidaknya 10 pangsit agar merasa kenyang. Makan 10 pangsit terlalu mahal. Jadi Chen Wei langsung keluar dari toko Yuan Ming dan bersiap untuk makan sesuatu yang mengenyangkan. Siang hari segera tiba, sesuai waktu yang disepakati dengan Man Man. Yuan Ming mengeluarkan arak beras, mengolahnya dengan cermat, dan mengemasnya agar bisa langsung disajikan. Bos Yuan, bagaimana dengan anggur berasku? Kata Man Man dengan bangga. Baiklah, silakan duduk, kata Yuan Ming dengan tenang sambil menunjuk kursi kosong. Benarkah sudah selesai? Man Man tak kuasa menahan rasa curiga ketika melihat tak ada perubahan di wajah Yuan Ming. Lagi pula, menyeduh anggur bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dalam semalam. Kalau tidak, mengapa hanya ada sedikit ahli menyeduh? Dengan gaya toko Yuan Ming, mereka pasti menggunakan anggur beras terbaik. Yuan Ming mengeluarkan nampan, mengeluarkan anggur beras yang baru saja diisinya, meletakkannya di atasnya, dan menyerahkannya langsung kepada Man Man. Cangkir tembikar kasar ini memiliki mulut lebar di bagian atas dan mulut sempit di bagian bawah. Sekilas, cangkir ini tampak kasar dan tidak menarik. Saya pikir cangkir ini akan sedikit berduri saat saya memegangnya, tetapi ternyata tidak. Sebaliknya, cangkir ini cukup halus, seperti tanah liat ungu. Ketika saya perhatikan lebih dekat, saya melihat pola hijau muda yang indah terlukis di dinding luar cangkir. Jenis cangkir tembikar ini berwarna coklat muda di bagian atas dan putih susu di bagian bawah, yang terlihat sangat indah. Baunya harum sekali. Man Man, yang sedang mengamati cangkir itu, tertarik oleh aroma manis anggur beras yang terus menguar. Saat mendongak, saya melihat ada anggur beras putih kristal di dalamnya. Saat saya mengocoknya sedikit, aroma anggurnya tak hanya bertambah harum, tetapi juga ada butiran beras kecil yang mengapung di dalamnya. Bos Yuan, apakah Anda tidak khawatir tentang alkohol? Tanya Man Man penasaran. Ini pas untukmu. Apa perlu dipanaskan lagi? Yuan Ming adalah koki yang sangat terampil, dan anggur beras panas rasanya enak. Tidak, ini sudah pas. Rasanya pasti akan asam kalau dipanaskan. Man Man sendiri sangat menyukai arak beras, asalkan ditambahkan telur dan gula. Kalau tidak, rasanya selalu agak asam. Dalam imajinasinya, rasa asam pasti lebih kuat saat panas. Yuan Ming mengangguk tanpa mengoreksi maksud Man Man. Man Man mengambil cangkir dan langsung menyesapnya. Wanita itu dengan hati-hati menghindarinya, tetapi tetap saja tanpa sengaja menyesap sebutir nasi. Begitu saya meminumnya, aroma alkohol langsung menyerbu hidung saya. Saya merasa hidung saya bekerja jauh lebih baik dan lebih sensitif. Di saat yang sama, rasa manis langsung menguap dari mulut saya. Rasa manis dengan aroma anggur, yang membuat saya langsung menelannya. Biasanya, bulir beras setelah fermentasi akan benar-benar berlubang, hanya menyisakan cangkang kosong, dan rasanya seperti kapas serta sulit dikunyah. Namun, bulir beras yang dimakan Man Man terasa seperti nasi matang, lembut dan tidak berminyak, dengan rasa yang kaya dan harum. Setelah meneguknya, Man Man ingin meniru orang yang sedang minum dan berteriak menyegarkan. Atau apakah ada sifat bawaan yang menahan pikiran seperti itu? Kini Man Man tak peduli lagi. Ia mengambil cangkir keramik dan mulai menyesapnya terus-menerus. Sambil minum, ia menunjukkan ekspresi senang seperti kucing yang sedang makan ikan, yang terlihat sangat menggemaskan. Meskipun Yuan Ming penasaran dengan rasa anggur yang diseduh dari butiran beras ini, bisnis mulai ramai di siang hari. Mendeguk, perlahan aku menelan suapan terakhir anggur beras. Rasanya sangat lembut dan aku merasakan sedikit keringat di sekujur tubuhku. Aku merasa nyaman di sekujur tubuhku. Rasanya seperti aku baru saja minum sedikit minuman keras, tapi tentu saja rasanya tidak menyengat sama sekali. Bos Yuan, saya mau segelas arak beras lagi besok. Man Man dengan tegas memesan satu lagi. Baiklah, besok waktunya sama. Yuan Ming mengangguk setuju. Ya, aku mau pulang. Man Man berjalan perlahan sambil merasa agak mabuk. Saya benar-benar khawatir dia akan terhuyung-huyung setiap kali melangkah. Yuan Ming mengangguk sebagai salam. Saat itu, seseorang berpapasan dengan Man Man. Orang itu mengenakan topi baseball oranye, kaos putih, celana jin biru muda, sepatu kets putih, dan sebuah tas di tangannya. Ia tampak segar dan energik. Begitu pria itu masuk, ia langsung duduk di kursi yang baru saja ditempati Man Man. Ia melepas topinya, memperlihatkan wajahnya yang cerah dan tampan, lalu berkata, "Bos, kudengar udang Anda spesial. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa membuatkan saya udang dengan ini." "Yang mana?" Yuan Ming melihat tas yang diambil pemuda itu, membukanya, dan melihatnya. Di dalamnya terdapat udang sungai segar, masing-masing melompat-lompat dan tampak sangat segar. Ini adalah pertama kalinya Yuan Ming bertemu seseorang yang membawa bahan-bahan dan memintanya untuk memasaknya sendiri. "Tidak, udang ini tidak sebaik punyaku." Yuan Ming masih sangat yakin dengan bahan bakunya,
Dan udang ini memang tidak sebaik yang disediakan oleh sistem. Mustahil, udang-udangku ini alami. Mereka belum diberi pakan apapun dan sudah tumbuh besar sejak lama. Pemuda yang ceria dan tampan itu mengerutkan kening, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Itulah kenyataannya. Yuan Ming menyilangkan tangannya di dada, tampak tak terbantahkan. Bos, saya khawatir masakanmu dengan masakanku tidak enak. Pemuda yang ceria dan tampan itu tampak ragu. Udangmu tidak enak, aku tidak tahu cara memanfaatkannya. Yuan Ming langsung menunjukkannya. Tidak mungkin. Bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencoba? Kata pemuda itu dengan keras kepala. Mengapa kamu tidak mencoba udang Bos Yuan? Seseorang menyarankan. Benar. Kurasa punyamu jelas tidak sebagus punya Bos Yuan. Seseorang langsung menimpali. Benar sekali, kamu akan tahu kalau mencoba Bos Yuan. Mereka yang mengantre juga mulai membujuk. Orang-orang ini sama telitinya seolah-olah mereka dipekerjakan oleh Yuan Ming. Dan mereka mencoba semaksimal mungkin untuk menjual udang Yuan Ming kepada pemuda itu. Baiklah, aku mau satu. Pemuda itu ragu sejenak, lalu akhirnya memutuskan untuk mencobanya dan melihat rasanya. Oke, totalnya 1.288. Yuan Ming pertama kali menyebutkan harga udang. Bayar dulu? Tanya pemuda itu untuk konfirmasi. Baiklah, bayar dulu. Yuan Ming mengangguk setuju. Oke. Pemuda itu mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan sejumlah uang, dan menyerahkannya kepada Yuan Ming. Yuan Ming menyodorkan piring dan memberi isyarat agar dioper ke sini. Kemudian dia menggunakan klip untuk mengambil uang yang perlu ditukar dan menyerahkannya langsung kepada pemuda itu tanpa menyentuh uang itu sepanjang waktu. Ini sudah sangat familiar bagi Yuan Ming. Tentu saja, Anda perlu mencuci tangan 3 kali sebelum memasak. Untungnya, air yang disediakan sistem ini berkualitas tinggi, dengan kualitas air yang nyaman serta keasaman dan alkalinitas yang seimbang, sehingga sangat efektif untuk membersihkan. Ketika Yuan Ming mengambil udang dengan tepat dan mengolahnya, pria itu memperhatikannya dengan saksama, ingin membandingkan perbedaan dan kualitas udang yang dibawanya. Namun, Yuan Ming sangat terampil dalam mengolah udang, sehingga hasilnya hampir mustahil untuk melihat dengan jelas. Sebelum saya sempat membandingkannya dengan cermat, ia sudah mengolah satu udang. Yang paling jelas terlihat adalah ketika hanya daging udang yang tersisa dan udang tersebut diletakkan di atas piring. Tidak ada cara untuk membandingkan pada saat itu, jadi pemuda itu menyerah dan hanya menatap gerakan Yuan Ming dengan hati-hati. Tampak sangat serius. Nama pemuda itu sebenarnya Yu Yu, dan ayahnya adalah Chef Yu, kepala koki Renjian Shihua. Karena Chef Yu kalah dari Yuan Ming, ia mengambil cuti beberapa hari untuk memulihkan kondisinya. Saat di rumah, Chef Yu sering memuji Yuan Ming, tetapi Yu Yu tidak yakin. Ia berpikir udang buatan ayahnya pasti yang terbaik di kota. Jadi bagaimana mungkin ia tiba-tiba kalah dari orang yang tidak dikenal? Namun melihat ayahnya tidak mengeluh sama sekali dan malah terlihat gembira, Yu Yu tidak membenci Yuan Ming, ia hanya merasa tidak puas dan penasaran. Maka ia membawa udang-udang yang ia dan temannya pelihara secara ekologis, siap untuk melihat apakah Yuan Ming benar-benar sebaik yang dikatakan ayahnya. Tentu saja, ia masih percaya bahwa udang yang dipelihara temannya secara ilmiah dan rasional lebih baik untuk menghasilkan udang, yang dikonfirmasi oleh Chef Yu sendiri. Tak lama kemudian, Yuan Ming menemukan udang-udang itu. Udang-udang itu tampak seperti burung phoenix yang bertengger di pohon wutong, terlahir kembali dari abu, yang sangat sesuai dengan nama udang tersebut. Selamat menikmati, Yuan Ming meletakkan piringnya dengan lembut. Terima kasih. Yu Yu berterima kasih dengan sopan. Memiliki ayah yang seorang koki, meskipun Yu Yu tidak tahu cara memasak, dia telah dimanjakan dengan makanan sejak dia masih kecil, jadi dia secara alami memiliki cara makannya sendiri. Pertama, saya mengendusnya dengan saksama untuk melihat apakah ada bau aneh. Biasanya hal ini tidak akan terjadi. Lagi pula, dia adalah koki yang direkomendasikan ayah saya, jadi seharusnya tidak ada masalah. Benar saja, tidak ada bau aneh sama sekali, hanya sedikit aroma, yang sangat ringan. Mengambil seekor udang dan memasukkannya ke dalam mulut, Yu Yu mendapati aroma yang hampir tak terciumnya tadi tiba-tiba menyeruak keluar, seolah-olah udang itu benar-benar terbungkus aromanya, tanpa bocor sedikit pun. Semua kelezatan ada di dalamnya, sangat segar, dan daging udangnya padat dan elastis, dengan sedikit rasa manis. Setelah beberapa kali mencoba, Yu Yu akhirnya mengakui bahwa kemampuan memasak Yuan Ming memang lebih baik daripada ayahnya. Tetapi itu hanya udang. Lagi pula, ia belum pernah makan masakan Yuan Ming yang lain. Mengenai udang yang dibawanya, ia masih ingin udang yang lebih segar untuk melihat perbedaannya. Mungkin Yuan Ming telah mengeluarkan kelezatan daging udang secara berlebihan. Seharusnya tidak ada masalah dengan metode pembiakannya sendiri. Semakin banyak ia makan, semakin sedikit ia memikirkannya. Intinya, seluruh pikirannya terbenam dalam kelezatan itu. Tetapi saya menghabiskan seluruh hidangan udang dalam waktu singkat, termasuk hiasan yang saya tahu sudah bisa dimakan. Bos Yuan memang pantas mendapatkan reputasinya, kata Yu Yu kagum. Kini ia pun mengerti maksud Chef Yu.
Keahlian memasak Yuan Ming memang tak tertandingi. Mereka jelas kelas dunia. Semua orang suka mendengar kata manis terima kasih, dan Yuan Ming tidak terkecuali. Saya harap Bos Yuan mengizinkan saya melihat udang-udang yang Anda gunakan. Udang-udang yang saya bawa juga dibesarkan dengan cara yang paling orisinal dan ilmiah. Yu tidak menyerah dan masih ingin melihat udang-udang yang digunakan Yuan Ming. Yuan Ming berpikir sejenak, mengangguk, lalu berkata, kalau kamu lihat, kamu harus beli udang ini. Jangan dibawa pulang karena tidak bisa dimakan. Hah? Kenapa? Yu tertegun sejenak. Karena terkontaminasi aromamu, Yuan Ming memberi isyarat dengan matanya. Yu terdiam. Setelah beberapa saat, ia berkata, lalu kenapa aku tidak bisa mengambilnya? Itu aturannya, kamu tidak bisa mengeluarkannya, kata Yuan Ming serius. Lalu aku beli beberapa dan menyimpannya di toko. Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Baiklah, kalau sudah waktunya, ambil saja cangkirnya dan taruh di sana, kata Yuan Ming sambil menunjuk ke arah tempat bunga di sampingnya. Oke, satu berapa? Yu berusaha sekuat tenaga membuktikan udang ekologisnya. Oke, satu berapa? Yu berusaha sekuat tenaga membuktikan udang ekologisnya. 120, Yuan Ming langsung menyebutkan harganya. Oke, uang. Yu mengeluarkan uang itu dan menyerahkannya langsung ke Yuan Ming. Yuan Ming mengeluarkan nampan dan menerima uang sejumlah itu. Ia berhenti sejenak dan tidak langsung memasukkan uang itu ke dalam kotak uang. Ia malah menyisihkannya dan mengambil seekor udang dengan kasar. Dengan goncangan ringan, udang-udang itu langsung jatuh ke dalam baskom kayu disertai bunyi pop. Ini milikmu. Yuan Ming mengambil baskom kayu dan menyerahkannya kepada Yu sambil berkata demikian. Terima kasih, kata Yu tanpa berkata-kata. Dia mengambil baskom kayu, mengambil udang-udang itu dengan tangannya tanpa ragu, dan membawanya lebih dekat untuk melihatnya dengan saksama. Udang di depannya berwarna biru tua cerah, dan melompat-lompat kencang di tangan Yu. Ekornya kuat, dan cakarnya tak mau kalah, mencari sasaran di mana-mana, siap menjepit manusia. Melihat hal ini, Yu merasa malu untuk mengeluarkan udangnya sendiri. Ia hanya kalah 1 poin. Warnanya tidak sebagus udang di depannya. Semakin gelap warnanya, semakin tinggi kandungan astaxanthinnya, dan astaxanthin merupakan antioksidan terkuat yang ditemukan sejauh ini. Sekarang, entah itu kepala, ekor, atau capitnya, semuanya lebih panjang dari milikku. Sebagai seorang petambak udang, aku masih bisa melihat ciri-ciri dasar ini. Pak, Yu melemparkan udang itu kembali ke baskom kayu. Terima kasih, Bos Yuan. Lalu ia bersiap untuk pergi. Ya, Yuan Ming mengeluarkan gelas biasa bermulut besar, mengambil setengah cangkir air dari tangki air, dan menuangkan udang di baskom kayu langsung ke dalam gelas. Udangnya sendiri tidak pernah disentuh. Ambil dan taruh di baris paling atas, kata Yuan Ming sambil meletakkan cangkir itu di meja panjang dan berkata kepada Mu Xiaoyun. Baiklah. Mu Xiaoyun menerimanya dengan patuh dan meletakkannya di antara beberapa pot bunga. Udang di dalam cangkir belum memahami situasinya. Ia menempel di dinding cangkir, menjulurkan capitnya seolah mengancam manusia yang melihatnya. Aku benar-benar tidak akan melakukannya lagi. Yu melihat bahwa udang yang dibelinya memang dibesarkan secara terpisah. Hal itu memang sudah diduga dan agak tidak terduga. Saat ini, sangat sedikit toko yang berprinsip seperti itu. Saya ingat pernah melihat sebuah toko yang menjual sup jeroan kambing, menggunakan mangkuk bekas tempat minum anjing untuk diberikan kepada orang-orang agar mereka minum. Saya harus mengatakan bahwa Yuan Ming sangat istimewa. Yu keluar dari toko Yuan Ming dengan rasa puas, dan memiliki beberapa perasaan intuitif tentang apa yang dikatakan ayahnya, Chef Yu. Yuan Ming menyelesaikan urusan makan siangnya dengan serius, lalu membuka daftar itu dengan penuh semangat. Sistem menampilkan pesan selamat kepada tuan rumah karena telah menemukan bug. Dengan ini saya menghadiahi Anda sebuah paket hadiah. Hadiah gelar pakar bug dan paket hadiah bug diberikan secara khusus. Benar. Ketika Yuan Ming mengatakan bahwa ia perlu membayar udang tersebut, sistem tidak merespons. Sistem tidak merespons hingga udang terjual karena udang tersebut tidak disembelih, dimasak, atau dikeluarkan dari toko. Oleh karena itu, sistem berasumsi bahwa udang tersebut tidak terjual. Namun faktanya udang tersebut sudah terlanjur dijual. Terima saja, gumam Yuan Ming dalam hati. Pertama, gelar itu otomatis dikenakan, tetapi Yuan Ming mendapati bahwa hal itu tampaknya tidak berpengaruh. Totalnya ada 3 gelar. Kecuali untuk tukang kue curang, 2 gelar lainnya tidak memiliki batasan, tetapi juga tidak membantu. Adapun paket hadiahnya, Yuan Ming menerimanya dan langsung membukanya. Apakah ini hadiah dari sistem? Yuan Ming menatap kotak kayu yang muncul di hadapannya dengan tak percaya. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, harap gunakan dengan benar. Haha, apa gunanya? Yuan Ming memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang jebakan sistem tersebut. Hadiah dalam paket hadiah cukup melimpah, dengan total 3 item.
Kecuali saat pecahan hidangan memberikan 3 hidangan sekaligus, ini adalah pertama kalinya 3 item diberikan sekaligus, dan ini tanpa menyelesaikan tugas. Namun, Yuan Ming sekarang hanya ingin mematikan sistem. Hadiah 1 sendok penghindar rasa. Dibuka dengan bunyi klik. Hadiah paling normal kali ini adalah sebuah sendok polos yang tergeletak di dalamnya. Sendok itu tampak terbuat dari baja tahan karat dengan beberapa pola sederhana yang diukir di atasnya. Sendok itu tampak cukup mewah, tetapi ketika Yuan Ming ingat bahwa itu adalah hadiah, ia merasa sedikit kesal. Hadiah 2 untuk setiap udang yang terjual kali ini, 80% keuntungan tidak akan diambil. Melihat penjelasan yang sangat menyebalkan itu, Yuan Ming ingin memukul seseorang lebih keras lagi. Ini bisa dianggap sebagai hadiah. Yuan Ming tiba-tiba merasa dirinya terlalu sensitif. Dalam masyarakat ini, seseorang harus benar-benar sensitif dan berhati hitam untuk mencari nafkah. Hadiah ketiga saus blueberry daging sapi, telah didistribusikan. Kamu yakin ini bisa dimakan begitu saja? Kamu serius? Yuan Ming menatap metode persiapan dengan ekspresi bingung. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah dapat melakukan eksperimen sendiri. Sistem, berapa harga saus daging sapi blueberry seperti ini? Yuan Ming memegang dahinya dengan tangannya, dan ketidakpedulian yang biasa di wajahnya telah lama hilang. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah dapat menetapkan harganya sendiri. Kamu benar-benar baik. Yuan Ming terdiam. Yuan Ming berani menjamin bahwa jika dia mengikuti sistem tersebut, efeknya akan langsung menjadi tonggak sejarah dalam dunia kuliner gelap setelah disajikan. Oleh karena itu, Yuan Ming tidak tertarik mencobanya sendiri. Dilihat dari sifat sistemnya, ini pada dasarnya jebakan. Sepertinya tidak akan ada imbalan yang baik jika tugas tidak diselesaikan. Tetapi akhir-akhir ini tidak banyak tugas yang harus diselesaikan. Pak Yuan Ming mengambil kotak berisi sendok dan langsung memasukkannya ke dalam laci sumpit anti bau. Meskipun efeknya memang sangat bagus, lebih baik tidak terlihat, tidak terpikirkan. Yuan Ming, yang sedang sakit kepala, memutuskan untuk pergi menemui Mian Tang. Meskipun ia tidak berniat mengangkatnya, Mian Tang datang menjaga pintu setiap hari, dan Yuan Ming masih sangat tersentuh oleh kasih sayang tersebut. Sore harinya, jalan kecil ini sepi. Hanya orang-orang yang suka ketenangan yang akan datang atau lewat. Teddy Nodleso berambut campur berdiri di depan pintu. Rambutnya panjang dan terlihat mengembang serta lembut. Saat Yuan Ming hendak melangkah maju, dia melihat Mian Tang berlari ke depan 2 langkah, berjongkok tepat di depan seorang gadis dengan tas bahu, sambil mendongak ke arah gadis itu. Lucu sekali. Gadis itu berjongkok dan menyentuh kepala Nodleso, lalu mengeluarkan camilan yang dibawanya dan menyuapinya, lalu bangkit dan pergi. Apakah orang ini mengemis makanan? Yuan Ming sedikit bingung dan berhenti tanpa bergerak maju. Pada saat ini, 2 pria berjalan lewat. Tepat ketika Yuan Ming mengira Mian Tang akan maju lagi, Mian Tang hanya duduk diam tanpa bereaksi. Kini Yuan Ming semakin bingung. 5 menit kemudian, sepasang kekasih lewat. Mereka jelas sedang jatuh cinta. Si pemuda menatap kekasihnya dengan penuh kasih sayang. Mereka sedang mengobrol mesra ketika Mian Tang datang dan menggonggong. Suaranya lembut, bagaikan anak anjing yang bertingkah genit, dan tangisannya segera menarik perhatian gadis itu. Dari mana anak anjing ini berasal? Lucu sekali. Sambil berkata begitu, ia ingin berjongkok dan mengelusnya. Mungkin itu anjing liar. Hati-hati dia bisa menggigitmu. Anak laki-laki itu menahan gadis itu dan mencegahnya mengelusnya, dan gadis itu memang ragu-ragu. Pada saat ini, Mian Tang langsung berbaring di tanah, memperlihatkan perutnya yang empuk. Ia berguling sedikit, menatap gadis itu seolah-olah ia sangat manis dan tidak akan menggigit. Aduh, anjing-anjing liar itu lebih menyedihkan lagi. Mereka pasti sudah lama tidak makan. Ayo beli sosis. Aku mau beri mereka makan. Gadis itu tak tahan lagi dan langsung meminta pacarnya membeli makanan untuk mereka. Anak lelaki itu pergi ke sana dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sementara anak perempuan itu hanya duduk di sana bermain dengan sup mie. Bukankah mereka bilang roh tidak bisa abadi setelah negara ini berdiri? Yuan Ming memegang dahinya dan merasakan kepalanya semakin sakit. Ia mengambil sosis yang dibelinya dan bersiap untuk kembali ke toko untuk bersantai. Enak sekali, kata Yuan puas setelah menghabiskan potongan terakhir sandwich saus daging sapi blueberry buatannya. Benarkah ini enak? Tanya Lan Lan penasaran saat melihat ekspresi puas di wajah Yuan tidak terlihat palsu. Ini sangat lezat. Aku masih punya sepotong roti. Kamu mau coba? Yuan mengeluarkan sisa roti panggangnya. Ah, tidak, terima kasih. Lan Lan memikirkannya lalu menyerah. Adapun Yuan Ming, yang menyaksikan seluruh proses, dia tidak mau mencobanya karena seleranya normal. Tidak lama setelah ketiga gadis itu pergi, lebih banyak pengunjung datang ke restoran. Saat saya sibuk, sistem benar-benar berbicara. Sistem menampilkan pesan mengingat kinerja tuan rumah yang luar biasa, item khusus untuk waktu terbatas diberikan. Anda dapat mengklaimnya sekarang. Hadiah kartu diskon 88. Yuan Ming berhenti sejenak sambil memegang nampan,
lalu terus maju seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menyajikan makanan kepada para pengunjung. Selama jam kerja, betapapun penasarannya Yuan Ming, dia tidak mengeklik untuk memeriksanya, tetapi malah menyiapkan makanan dengan hati-hati. Saya tidak mengklik untuk melihatnya sampai akhir jam kerja. Namun kali ini Yuan Ming memeriksa dengan teliti 3 kali dan tetap tidak mengklaim hadiahnya. Bercanda, sistem ini selalu penipuan. Kapan pernah ada hadiah cuma-cuma untuk dirinya sendiri? Seperti musang yang berkunjung ke ayam di tahun baru. Bau konspirasi yang kuat itu sangat kuat. Pertama kali ada gelar gratis dan pangsit sup, lalu dibuka untuk waktu terbatas. Tentu saja, Yuan Ming juga punya kepentingan. Mengenai insiden angpau merah yang terjadi setelahnya, Yuan Ming masih mengingatnya dengan jelas, jadi mau menerimanya atau tidak masih menjadi pertanyaan. Ada atau tidak ada? Itulah pertanyaannya. Sistem, apa gunanya kartu diskon ini? Setelah berpikir lama, Yuan Ming memutuskan untuk bertanya langsung. Sistem menampilkan pesan kartu ini berlaku untuk diskon semua barang di toko. Diskonnya 8,8, dan batas waktunya 12 jam sehari. Yuan Ming senang pada awalnya, tetapi tiba-tiba dia teringat apakah diskon 20% yang akan didapatnya akan berubah. Apakah bagian saya akan berubah? Tanya Yuan Ming langsung. Sistem menampilkan pesan diskon yang diberikan oleh kartu diskon ini adalah 80% dari tingkatan sistem. Porsi komisi tuan rumah tetap tidak berubah. Maksudmu, kau bisa memberiku diskon biaya material tanpa memengaruhi bagianku. Yuan Ming mengulanginya dengan cara yang bisa dipahaminya. Sistem menampilkan kata-kata benar. Sistem, aku benar-benar bingung denganmu. Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Namun, sistem mengabaikan kata-kata Yuan Ming. Yuan Ming menyentuh dahinya dan merasa semakin tidak sanggup menerimanya. Hadiah sebagus itu ternyata diberikan gratis oleh sistem. Batas waktunya 12 jam, tapi jam kerja saya hanya 6 jam. Bisakah dibagi menjadi 2? Yuan Ming memikirkannya dan memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu. Sistem menampilkan pesan host, harap gunakan semuanya sekaligus. Baiklah, beginilah gaya sistemnya. Kini Yuan Ming memastikan bahwa sistem itu memang yang asli. Ngomong-ngomong, apa ada diskon kalau aku makan sendiri? Lagi pula, Yuan Ming orang miskin yang harus membayar makanannya di tokonya sendiri. Sistem menampilkan pesan diskon berlaku untuk semua makanan yang disediakan di toko. Begitukah? Yuan Ming tampak berpikir dan masih tidak menerima hadiah itu. Hingga akhir jam kerja di malam hari, setelah mencuci piring dan sebelum tidur, Yuan Ming membuka panel dan melihat hadiah masih tergantung di sana. Lagi pula ini hadiah, ambillah. Yuan Ming akhirnya tak kuasa menahan godaan hadiah itu, yang jelas bukan godaan diskon. Kemudian Yuan Ming menemukan bahwa sistemnya masih sama. Dilihat dari rasa lubangnya, pasti masih sama. Kartu diskon 8 waktu penggunaan terbatas adalah 26 Juni 2016, dan waktu penggunaan adalah 12 jam. Bukankah besok? Kalau aku mengambilnya besok, apakah lusa? Tanya Yuan Ming tanpa berkata-kata. Sistem menampilkan pesan kartu diskon ditentukan pada saat tuan rumah menerimanya. Benar. Kalau aku tahu ini, aku pasti sudah mengklaimnya nanti. Setelah mengeluh, Yuan Ming dengan hati-hati memeriksa apakah ada syarat tambahan dan menemukan bahwa ini sebenarnya adalah hadiah yang diberikan atas dasar hati nurani. Yuan Ming melihat waktu penggunaan dan kemudian membaca aturannya. Tawaran itu lumayan. Lagi pula, itu hadiah gratis, dan sensasi menggunakannya benar-benar berbeda. Yuan Ming sedikit bersemangat. Karena ada diskon, ia harus memberitahu semua orang. Tidak cukup hanya mengatakannya sendiri, ia harus memasang spanduk. Bang Yuan Ming melompat dari tempat tidur dan mulai melihat sekeliling ruangan untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai papan nama. Namun, setelah mencari di seluruh ruangan, saya tidak menemukan papan apapun, bahkan papan kayu pun tidak. Di mana itu? Yuan Ming menyentuh dahinya dan berpikir. Tiba-tiba Yuan Ming berdiri dan berjalan keluar pintu, langsung menuju pintu kamar sebelah. Ada lapisan debu tebal di gagang pintu. Berdiri di depan pintu sebentar, Yuan Ming mengulurkan tangannya dengan ekspresi serius untuk membuka pintu. Dengan kesungguhan dan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Saklarnya mengeluarkan suara klik, tetapi pintunya tidak terbuka. Sial, aku tidak membawa kuncinya. Yuan Ming menepuk dahinya dengan satu tangan, lalu teringat bahwa dia pernah mengunci pintu sebelumnya. Ia bergegas kembali ke kamar, mencari kunci, dan ketika hendak membuka pintu lagi, Yuan Ming tak lagi bersedih. Ia mengeluarkan papan fluoresens kecil yang pernah ia gunakan sebelumnya dari pintu. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.